terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait penanganan kasus-kasus seperti ini gitu. Dan mungkin di kesempatan pagi hari ini sih sebetulnya saya lebih ke sharing aja tentang beberapa mungkin karena saya juga concern di pendidikan anak usia dini dan saya pernah beberapa kali terlibat dalam penanganan kasus mungkin dan sharing banyak dengan rekan-rekanan yang terlibat di bidang ini, tentunya mungkin saya sharing terkait itu hari ini gitu. Ya mudah-mudahan hari ini bisa kita optimalkan dengan diskusi tentunya, karena kalau misalkan hanya materi dari saya mungkin itu hanya sebuah apa ya, pengetahuan umum lah yang bisa didapat di mana saja gitu ya. Mungkin nanti kita optimalkan di sesi diskusi dan untuk pertanyaan mungkin akan lebih optimal jika beberapa, pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat mungkin ya Kang Adrian, nanti, direview oleh ya, media online dan sebagainya. Tentunya banyak sekali sekarang bermunculan terkait kasus-kasus seperti ini. Dan ternyata itu bukan hanya isapan jempol, bukan hanya ini kok baru booming sekarang, atau memang gimana, ini kok sekarang jadi banyak gitu ya. Dan itu ternyata berdasarkan data dari, Kemen PPA ini ternyata memang dari tahun ke tahun meningkat gitu. Jadi, perilaku secara umum dari di KPAI itu tingkat kekerasan pada anak itu meningkat dan tingkat kekerasan seksual pada anak-anak juga meningkat dan ini terbukti dari beberapa, risam ya yang dilakukan oleh beberapa kementerian khususnya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ini, ternyata di sini dilihatkan bahwa ternyata dari 2019 sampai 2021 itu terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak-anak, gitu. Dan salah satunya, eee, yang paling banyak, itu adalah kekerasan seksual ini udah sampai ke 45% dari total kasus kekerasan yang ada, gitu. Dan ini luar biasa, apa ya, mengagetkan, miris, dan mungkin di tengah berbagai macam tantangan, situasi, pandemi gitu ya, ini merupakan kabar yang perlu kita sikapi dengan serius, apalagi saya, mungkin ya rekan-rekan yang di sini, Bapak Ibu sebagai orang tua, tentu muncul kekhawatiran tersendiri, "Aduh gimana nih?" Gitu saat ini ya. Belum lagi berita terbaru terjadi tadi yang disampaikan Kang Zia itu juga di lembaga pendidikan, bahkan, memang kasus-kasus terbanyak itu terjadi pada anak-anak, yang posisinya dengan keluarga gitu ya, atau, family abuse. Jadi adanya terjadi itu dari yang orang-orang dekat gitu. Nah, itu yang kadang kita juga jadi was-was gitu. Entah dekat itu dalam keluarga ataupun istilahnya dalam lingkungan yang memang anak ini kenal, tidak bukan orang asing seperti itu. Walaupun untuk orang asing sendiri ada, tetapi ternyata kasus terbanyak itu adalah pada lingkungan terdekat anak. Nah, ini yang harus kita, waspadai bersama, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih lanjut, mungkin, kita perlu tahu dulu sedikit tentang, definisi anak di sini. Yang saya akan bahas di sini itu anak usia berapa sih, gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang definisinya itu kan luas. Ada yang mungkin bicara anak tuh berarti anak-anak kecil gitu ya, atau mungkin anak usia berapa. Jadi kalau untuk definisi anak, kita mengacu kepada pengertian yang sudah disampaikan oleh WHO, bahwa, kita mengacu pada anak dari dalam kandungan atau, prenatal ya atau saat lahir 0 sampai 18 tahun sesuai dengan peraturan yang, eee, di Undang-Undang Indonesia juga ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. Jadi, kita mengacu ke sana. Jadi tidak hanya anak kecil, anak usia dini, atau anak remaja, berarti remaja dan, dewasa awal ini masuk ke dalam kategori anak ini. Lalu apa sih itu kekerasan seksual? Nah, itu kalau kita bicara kekerasan seksual, kalau kekerasan mungkin kita udah sering dengar kekerasan gitu, sesuatu yang sifatnya menyakiti dan sebagainya. Lalu apa sih kekerasan seksual? Nah, ini perlu kita pahami pengertiannya dulu. Apakah yang seperti ini tuh masuk kekerasan seksual atau yang seperti ini tidak? Nah, itu kan batasan itu kita harus paham dulu supaya tidak eee, self judgment atau kita mempersepsi sendiri gitu ya, bahwa ini kategorinya kekerasan seksual, oke. Kekerasan seksual menurut pengertian yang disampaikan oleh WHO itu merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas, intinya seperti itu ya, dengan menggunakan paksaan atau mungkin bujukan, rayuan, seperti itu dan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Nah itu, jadi, ini kategorinya apa saja? Banyak sekali dari mulai memang sudah masuk ke dalam pemerkosaan atau mungkin, pelecehan, bahkan sudah masuk, yang lebih sederhana lagi adalah
penyebaran foto atau video anak ya yang eee, tidak etis ya, termasuk dalam artian di sini misalkan tidak memakai pakaian, sedang, berganti pakaian dan sebagainya, seperti itu. Oke lanjut, oh sorry, kok baik ini. Nah, lalu kekerasan seksual pada anak itu seperti apa? Nah, ini mungkin barusan yang sudah saya sempat, jabarkan juga. Jadi kekerasannya itu kalau menurut ECPAT ya, and Child Prostitution in Asia Tourism International merupakan hubungan antara interaksi seorang anak ini yang antara orang yang lebih tua atau mungkin yang lebih banyak lebih paham. Jadi kalau bicara tentang ini kan bisa saja anak ini ada yang pemahamannya lebih rendah dibandingkan anak lainnya gitu ya. Jadi ini tuh tidak berhubungan dengan usia saja. Memang ada rentang usia, tapi juga yang pemahamannya lebih rendah sama yang pemahamannya lebih tinggi orang asing atau saudara sekandung, orang tua, di mana anak ini tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelakunya. Nah, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Nah, kegiatan ini tidak harus melibatkan kontak badan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa saja berupa tadi yang saya sampaikan ya, merupakan tayangan, memberikan tayangan yang belum tepat untuk anak, misalkan kaitannya dengan pornografi, lalu atau, menyebarluaskan video anak ini, dengan kegiatan tanpa menggunakan busana. Biasanya kan kalau anak-anak suka agak santai aja ya gitu jalan-jalan atau mandi hujan-hujanan nggak pakai baju atau misalkan lagi mau habis mandi nggak pakai baju lari-lari pakai handuk dan sebagainya. Ya itu juga masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak. Oke, selanjutnya di sini ada faktor penyebabnya, apa aja sih gitu. Kalau lihat kok sekarang marak ya, itu apa yang terjadi kok sekarang marak banget, kasus-kasus seperti ini gitu. Ini kita saya sebagai mungkin praktisi juga, di bidang ini, melihat atau pengamat lah ya, itu juga melihat kayaknya ini apa yang terjadi sehingga kok muncul semakin banyak, semakin bervariasi dan bahkan angkanya ini yang luar biasa menakjubkan gitu ya, kok tambah banyak dan tambah kompleks gitu. Ternyata setelah ditelaah ada beberapa hal yang menjadi, penyebabnya. Yang pertama di sini adalah pengawasan orang tua. Beberapa kasus yang terjadi, itu orang tua itu lebih jongjon kalau bahasa Sundanya atau lebih saat misalkan bermain dengan, beberapa jam mungkin seharian bisa nggak dicari kalau memang udah tahu gitu ya anaknya main di tempat A, B, C, D gitu. Dan itu kan kadang, itu kita apa ya, celahnya tuh ada di sana gitu. Beberapa kasus yang terjadi kekerasan seksual ini oleh teman sebayanya, walaupun teman sebayanya ini ternyata usianya beda sedikit lah, mungkin beda setahun gitu ya. Atau ternyata oleh orang tua temannya, atau ternyata oleh teman pamannya, atau oleh istilahnya tetangganya sendiri, saat anak ini minta minum dan sebagainya. Itu kan sangat membuat ini ya, kaget bahwa orang yang terdekat dengan anak yang justru mungkin tahu aktivitas anak itu bermain dan ngapain, itu tuh mengambil, momen celah untuk menyelakakan anak ini gitu dan itu yang, kadang kita nggak percaya dan kalau udah terjadi itu benar-benar kayak yang, "Kok bisa?" Gitu ya dan memang ternyata pengawasan ini sangat penting. Ya nonton atau mungkin otomatis ya kalau udah ada gadget pasti kita harus pakai internet kebanyakan gitu ya sekarang. Jadi anak-anak bisa mengakses, bermacam-macam tayangan konten yang mungkin saja di dalamnya diselipkan hal-hal yang sifatnya pornografi gitu. Dan di sini sangat membutuhkan pengawasan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anak-anak lagi nonton, itu tuh bukan kita jongjon dalam artian anak nih anteng gitu ya, udah asik nih, nggak berisik, nggak banyak diem, nggak banyak gerak, anteng, enak gitu. Kita tuh jadinya bisa fokus bekerja. Nah justru gitu kita harus mulai, memasang kuda-kuda untuk mengacaukan atau dalam artian di sini tuh ngerecokin anak gitu. Karena kalau enggak, itu tadi kita kan nggak pernah tahu seperti apapun kita memfilter, misalkan kita pakai YouTube atau mungkin, YouTube-nya kita filter pakai, settingan yang restriksi videonya kita off-kan. Tetapi tetap saja celah-celah untuk munculnya berbagai macam akses ke tayangan atau ke konten-konten yang sifatnya kurang sesuai dengan usia anak, baik itu iklan maupun link untuk ke tayangan selanjutnya itu kan sangat tinggi, sehingga kita harus mengawasi dan mendampingi anak-anak. Bahkan dalam film-film yang mungkin saja anak-anak kita sering tonton, itu kadang ada beberapa muatan nilai
yang tidak sesuai dengan usia anak kita tentunya gitu. Apalagi kalau memang ini bicara tentang anak-anak usia dini ya, anak-anak kecil, remaja saja, itu pasti sudah harus kita waspadai meskipun basic-nya adalah tetap harus di sedini mungkin, sejak dini gitu. Jadi pengawasan itu penting. Yang kedua tentang pemahaman anak terkait seksualitas. Nah, ini perlu dibangun sejak dini. Sejak kapan, Bu? Sejak dini, sedini mungkin sejak anak-anak sudah bisa berkomunikasi, memahami sebuah konsep, dalam artian sederhana ya, dia sudah mulai mengenal, anggota tubuhnya. Dia sudah tahu, oh mau pipis, oh ini kalau misalkan, pipis itu harus dibuka celananya, harus dipegang, misalkan, bagian intimnya kalau perempuan mungkin vaginanya dibersihkan, kalau untuk yang, laki-laki penisnya dan sebagainya. Ini harus mulai tahu bahwa kamu sama-sama ayah laki-laki, Kak, sedangkan anak yang perempuan sama seperti ibu perempuan. Nanti kamu kalau udah besar, kamu bisa, seperti ibu melahirkan kamu punya anak dan sebagainya, itu mulai dikenalkan sedini mungkin dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan pemahaman anak. Anak harus tahu gitu. Tidak boleh juga bahasanya itu disamarkan terkait istilah-istilah dalam organ tubuh ini ya, payudara, penis dan sebagainya itu tidak boleh disamarkan atau diganti dengan, eee, konotasi yang lain gitu ya. Itu sebaiknya dijelaskan dengan gamblang, karena apa? Kalau kita gunakan konotasi lain, berarti kita menggiring opini bahwa itu adalah hal-hal yang tabu atau tidak pantas. Padahal itu kan sebuah nama, label yang memang secara biologis memang ada. Dan itu yang, juga harus kita perhatikan gitu ya. Berdasarkan pengalaman, kebanyakan dari kita sebagai orang tua itu menyamarkan, nama-nama dari organ vital anak itu dengan bahasa-bahasa yang lucu gitu ya. Tidak ada salahnya sih, tetapi dalam artian ini jangan sampai nanti anak kaget pas dengar ada istilah-istilah atau enggak ada yang, "Ih, penis kamu kenapa itu? Kamu disunat ya penisnya ya?" Gitu tuh. Kadang orang tua ngerasa kayak, "Eh, kok bahasanya kayak gitu ya? Itu kok vulgar," gitu. Padahal itu sebetulnya bukan vulgar, itu justru tepat. Anak mengetahui nama yang jelas dari, organ organ vitalnya itu tersebut gitu. Jadi, tidak tidak perlu disamarkan. Jadi seksualitas ini kalau bisa dari awal orang tua ini mempersepsinya tidak boleh negatif, tidak boleh juga sesuatu yang, eee, tidak sopan atau sesuatu yang kayak yang, duh tabu banget gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi bagaimana nanti orang tua ini menjelaskan kepada anak gitu. Akan sulit nanti muter-muter kalau memang ternyata ini dijadikan sesuatu yang tabu gitu. Kita berusaha menanamkan edukasi, tapi kita mentabukan itu. Jadi kita pakai bahasa lain. Nah itu justru akan muter-muter gitu. Jadi kadang susah gitu. Lalu selanjutnya di sini ada kemampuan kontrol diri pada anak. Nah ini juga harus dikenalkan sejak dini sebelum anak remaja. Anak remaja kita bicara dengan dorongan-dorongan yang luar biasa. Hasrat-hasrat yang memang sedang berkecamuk ya, bergelora, wah benar-benar ingin trial and error, mencoba segala sesuatunya, bahkan mau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kadang menabrak norma, gitu. Lalu kontrol dirinya ada nggak? Nah, ini perlu ditanamkan sejak dini, karena kita nggak mungkin anak untuk kontrol yourself gitu ya. Kontrol, kontrol dong, kontrol, jangan sampai kamu kayak gitu. Itu sulit untuk didoktrin seseketika, dalam artian udah mau memasuki remaja nih kita siapin anak supaya punya kontrol diri sehingga anak bisa ada dorongan-dorongan seksual, misalkan ketertarikan dengan lawan jenis bisa ngontrol. Saya rasa itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah sejak dini, bahkan sejak anak masih mungkin balita gitu. Kontrol bahkan sejak bayi harus mulai dikenalkan dengan kontrol diri. Contoh kalau misalkan di sekolah anak di TK atau di PAUD ya, itu kan kita sudah mulai melatih anak untuk menunggu giliran, ya, mengantri, berbagi. Itu sebetulnya bentuk kontrol, termasuk juga kaitannya dengan penanaman norma. Kenapa nggak boleh ini? Ih, nggak baik gitu dalam Islam ini nggak boleh nanti dosa dan sebagainya. Itu harus dibiasakan dan dikenalkan sejak dini karena kalau misalkan kita ingin bicara tentang pencegahan dan itu di masa kita sudah mulai cemas dan was-was, itu agak sedikit sulit ya, dalam artian agak terlambat. Sehingga kontrol diri pada anak ini perlu dibangun sedini mungkin, gitu, agar apapun impuls atau stimulus, baik positif dan negatif yang muncul pada anak ini bisa dikontrol dengan baik. Gitu. Selanjutnya ada keterampilan asertif. Nah, asertif ini apa sih asertif gitu? Asertif tuh kalau kayak kita
ditawarin ya, "Pak, Bu, mau nggak? Mangga mangga, atas atas atas, hatur nuhun," gitu ya. Atau nggak, "Mau nggak? Mohon mangga bade bade," walaupun kita nggak mau, walaupun kita udah nggak akan datang, atau mungkin kita, nggak suka gitu, tapi kita kadang sulit untuk bilang tidak. Itu contoh, basic dari asertivitas. Nah, anak-anak yang asertif, dia akan mudah sekali untuk kita arahkan untuk bicara lebih tegas terkait apa yang dia alami. Contoh misalkan anak mengalami situasi yang tidak nyaman dengan lingkungannya, misalkan tiba-tiba dia disuruh, "Pipis, Bu mau pipis," "Udah pipis di situ aja, Ibu malu, ada orang," "Nggak apa-apa," kayak gitu. Atau nggak misalkan, "Buka aja celananya, nggak apa-apa, kan kamu masih kecil," kayak gitu. Itu hal-hal yang mungkin, sebagian orang ada yang biasa, tapi bagian anak yang sudah memiliki, dasar tentang aturan bahwa harus harus tertutup, itu nggak sopan, malu dan sebagainya, itu kan akan sedikit menekan ya situasi kayak gitu tuh, "Ih gimana dong aku pengen pipis tapi nggak mau dianterin ke kamar mandi," dan sebagainya. Sehingga, anak ini susah nih bilang iya apa enggak ya gitu. Nah, di sini kita harus ajarkan anak untuk bisa bicara tidak, berkata tidak, nggak mau. Atau apalagi kalau sudah dalam kasus ternyata dia diminta untuk misalkan membuka pakaian, khususnya di area-area vitalnya dia dan sebagainya untuk orang dewasa. Karena kan kayak contoh ya kenapa, sex abuse ini banyak terjadi sama orang dekat, karena kan ada percaya anak tuh trust pada orang yang kita kenal. Anak itu trust sama, "Oh itu mah, ayahnya si A temen aku. Oh itu mah temennya paman aku. Oh ini kan, temenku." Gitu. Jadi ada trust sehingga kadang kalau diminta untuk melakukan beberapa perilaku terkait membuka pakaian atau melakukan hal-hal yang kurang pantas itu kadang masih dianggap bercanda atau ya udah nggak apa-apa toh dia mah kenal gitu. Jadi itu yang kadang mengancam, membahayakan yang kadang kita nggak sadari gitu. Nah oleh itu kita harus memberikan benar-benar kemampuan asertif pada anak bahwa siapapun itu bahkan mungkin saudara kandung sekalipun saat menyuruh kamu untuk membuka pakaian seperti itu jangan mau gitu. Dan itu harus ditekankan kepada anak dan kebiasaan asertif ini tidak bisa hanya juga kita fokuskan pada masalah seksualitas, karena ini merupakan sebuah pola kebiasaan. Jadi kalau untuk makan, mohon-mohon, iya iya, nggak pernah bisa komplain, itu juga akan mempengaruhi, ke perilaku yang selanjutnya. Kalau misalkan kayak anak selalu didoktrin bahwa kamu pakai ini, dan nggak pernah bisa bilang enggak, itu juga akan mempengaruhi asertivitas. Jadi asertif ini bukan hanya bicara tentang kita menangani, atau mencegah sex abuse ini, tetapi keterampilan asertif ini memang untuk semua hal. Jadi kalau misalkan anak, "Aku, nggak mau makan ini, kenapa? Itu tuh rasanya pedes," gitu. Jadi itu anak sudah asertif. Kalau misalkan anak dikasih makanan apa saja, "Iya iya, pakai baju yang ini aja," iya, anak sampai nggak pernah punya ide atau inisiatif menyampaikan keinginan dan merasa, "Aku pengen baju merah," "Kenapa? Pakai yang biru aja." "Nggak mau, aku mau yang merah, aku suka," gitu. Dan anak diberikan tempat atau ruang untuk mengekspresikan keinginannya seperti itu, bersikap bersikap asertif, itu akan melatih anak untuk asertif ke semua aspek kehidupannya, seperti itu. Terus selanjutnya ada kepedulian masyarakat ya, kepedulian masyarakat di sini kaitannya dengan itu tadi kadang, kita teh terlalu toleransi, kadang anak pergi dengan siapa, pakaian anak seperti apa, terus anak-anak di jam-jam yang memang, misalkan malam masih bermain di lingkungan orang dewasa. Kadang, orang dewasa yang lagi begadang juga mengabaikan ada anak-anak di sekitarnya dan sebagainya. Itu juga salah satunya bentuk kepedulian masyarakat, terkait juga bagaimana dalam pendidikan, pelayanan misalkan kalau anak-anak tuh dari mulai PAUD-nya, karang tarunanya, ada nggak sih, muatan-muatan yang diberikan supaya ada pendidikan seksual. Di Karang Taruna ada kegiatan, tetapi juga kita, jangan lupa untuk menciptakan sebuah iklim, eee, akademik ya, pengetahuan. Jadi ada misalkan sharing session dengan beberapa tokoh masyarakat, atau dengan pihak-pihak terkait yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan pemahaman-pemahaman terkait seks edukasi ini. Apalagi kalau untuk kalangan remaja ini kan sedang ini ya, sangat dibutuhkan sekali pemahaman ini, kaitannya dengan reproduksi dan sebagainya, gitu. Jadi kepedulian masyarakat ini penting sekali, gitu. Banyak ada yang masyarakat cenderung abai dengan perilaku-perilaku, misalkan anak remaja dan laki-laki, di pos kamling gitu ya, misalkan ketawa-ketawa sampai malam, bercanda-bercanda terus dibiarkan. Itu contoh dasar dari kepedulian masyarakat. Nah, sebaiknya kan itu juga untuk apa ya,
inilah, dibatasi untuk seperti itu, kayak gitu. Lalu terkait keterbukaan informasi, terkait tayangan dan konten pornografi ini juga yang kita khawatirkan sekarang, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pasti tahu ya, sekarang kan semakin berkembangnya gadget, penggunaan handphone, laptop itu sudah unlimited gitu ya, semua anak-anak aja udah bisa, orang dewasa bahkan, kecanggihan dari handphone itu sendiri sudah ngalahin komputer kadang kan kayak gitu ya, udah bisa pakai apa saja. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita, sebagai pengguna user dan sebagai orang tua yang harus memberikan pengawasan. Karena kadang ada banyak sekali kasus kadang orang tuanya kan lebih gaptek ya dibanding anaknya gitu. Anaknya tuh anak masih kecil aja udah bisa itu, ini, ngedit foto dan sebagainya. Padahal orang tuanya kadang ketinggalan nih, "Aduh itu diapain sih Neng? Aduh itu gimana? Itu saya nggak tahu. Gimana kok ada tontonan kayak gitu, gimana caranya?" Gitu. Anak kecil kok bisa akses misalkan ada video porno malah apa ya, contoh kayak gitu. Itu malah kadang orang tuanya nggak paham sama sekali. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita, di mana kita memang juga harus berkejaran dengan kondisi, kita harus mau untuk, tahu, untuk belajar terus tentang apa sih yang lagi ngetren ditonton anak-anak saat ini? Terus seperti apa sih tayangannya? Contoh misalkan kayak games atau mungkin sedang menggandrungi sebuah tayangan film, seri Korea dan sebagainya, kita harus tahu. Supaya apa itu, paling tidak kita itu punya kepekaan saja terkait apa yang, terjadi saat anak-anak terlalu banyak menonton itu, atau, memainkan video itu, ada nggak perubahan perilakunya? Itu kan kita kan harus tahu ke situ, kalau enggak tiba-tiba anak berubah kita bingung. Anak saya kenapa ya kok tiba-tiba jadi begini, begitu, begini, berarti kita nggak tahu aktivitas anak tuh seperti apa, gitu. Nah, dengan terkait keterbukaan informasi ini juga kita harus sering meng-cross check-nya dengan apa tuh, bukan menginterogasi ya sampai, "Apa nih? Nanti tadi nonton apa? Apa aja? Sama siapa?" Dan sebagainya, enggak, tetapi justru dengan ngobrol. Gitu, "Adek tadi nonton apa?" "Oh itu filmnya itu," misalkan ada SpongeBob, "Oh SpongeBob-nya ngapain?" Gitu. Atau enggak kayak anak remaja sedang main game, "Ngapain kamu main game?" "Game apa sih tuh?" "Ini Pak, gini gini gini," gitu. "Oh gitu. Itu kenapa bajunya kayak gitu?" Gitu ya. Ini ada itu saat tiba-tiba ada iklan, iklannya ternyata, eee, ini ya, agak sedikit seronok gitu ya, pakai baju pendek-pendek, kita nggak usah panik, kita nggak usah langsung yang, "Eh, itu dong di-close," gitu ya, enggak. Tapi kita kasih pendekatan ke anak bahwa, aduh iklannya kok kayak gitu amat ya, ya nggak sopan ya, bajunya kok pendek banget," kayak gitu-gitu. Kita bersikap netral, tenang gitu, supaya juga tidak memunculkan persepsi yang gimana gitu sama anak tuh. Jadi anak kadang suka salah tingkah, padahal nggak usah salah tingkah. Karena kan itu kan sebuah tayangan yang memang kita nggak bisa kontrol, tiba-tiba ada iklan gitu ya, iklannya tiba-tiba bajunya seksi-seksi misalkan, atau enggak tiba-tiba, ada iklan video artis yang ini misalkan lagi wawancara tapi, ini, apa misalkan artisnya agak-agak sedikit pakaiannya terbuka kayak gitu. Itu kan juga kita tidak boleh panik atau langsung, "Nggak usah nonton itu," panik dan sebagainya. Justru pendampingan yang tenang, memberikan pemahaman, akan membuat anak juga lebih tenang menyikapi apa yang dia lihat. Tidak menjadi sesuatu yang, ini apa ya, kok gimana gitu." Nah, itu tergantung bagaimana kita meresponnya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah rendahnya efek jerah terhadap pelaku kekerasan seksual. Nah, ini juga mungkin bukan ranah saya, tetapi kok saya amati kasus-kasus kekerasan seksual pada anak ini, hukumannya kok kayaknya kurang kurang apa ya, entahlah ya untuk pertimbangan hukumnya saya juga tidak tahu, mungkin Kang Zea ya sarjana hukum yang lebih tahu. Tapi kok saya ngelihatnya kayaknya efek jerahnya jadi sangat rendah karena hukumannya kadang, terlalu ringan menurut saya, karena padahal yang dipertaruhkan adalah masa depan anak. Bukan berarti kita orang dewasa nggak punya masa depan, tetapi anak-anak ini, eee, dia itu masih dalam posisi akan berkembang terus gitu. Dan dia kalau orang dewasa tuh posisinya kadang kalau dibilang, kue itu udah jadi gitu ya. Dia jadi mau dijungkir balik, mau apa, dia tuh udah jadi kayak gitu. Tapi kalau udah anak-anak ini bicara sesuatu yang terus berkembang, berprogres gitu. Dan itu tuh sangat akan menentukan apa yang terjadi hari ini gitu. Dibentak hari ini sama ayahnya itu bisa saja berpengaruh kepada emosinya dia nanti SMP. Atau enggak dia mengalami bullying SD, itu bisa saja munculnya nanti begitu dia udah kerja. Jadi hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa ditebak dan kadang, efeknya itu juga tidak langsung kelihatan, tetapi bisa saja juga terhadap perilaku yang nampak, bisa juga terhadap perilaku yang tidak nampak. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalau ini terjadi pada fase anak-anak, itu akan sangat berat dampaknya. Itu yang akan dipertaruhkan adalah masa depan anak ini yang kalau dibilang umurnya panjang dan dia bisa terus hidup, eee, lancar, itu tuh banyak akan sekali kendala-kendala yang dia alami selama
perkembangan selanjutnya itu. Nah, itu yang kadang ini kurang dipertimbangkan dalam pemberian hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual pada anak gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pendampingan komprehensif pada korban kekerasan anak. Nah, ini kekerasan seksual pada anak. Ini juga yang kadang, kemarin sebetulnya ini sedikit cerita ya Kang Zea, pernah kita nangani kasus ini. Jadi kadang, yang kita tangani ini kurang bisa bekerja sama antara keluarga, dan beberapa lingkungan setempat terkait, adanya tindak kekerasan pada anak. Jadi mereka itu berfokus kepada anaknya disuruh terapi. "Terapi dah anak saya coba di ini kan." Betul, memang harus ada penanganan pada anak. Tetapi kadang luka orang dewasanya, termasuk orang tua itu kan lebih berat dan kadang lebih sulit untuk disembuhkan. Kalau orang dewasanya ini tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perasaannya seperti itu, ini juga akan terus dirasakan oleh anak. Kadang anak mah punten korban ya, terjadi 2 minggu yang lalu, minggu ini dia udah bisa berenang, bahkan mungkin dia nggak dendam sama pelakunya, udah bisa main lagi. Apakah terus anak ini gara-gara tidak tahu apa yang terjadi? Dia tahu, bahkan mungkin ada masih merasa agak sakit, agak linu di bagian-bagian tertentu yang memang, menjadi itu ya, apa, objek kekerasannya. Tetapi karena anak-anak ini namanya anak-anak, pemahamannya itu juga dalam artian belum begitu kompleks kayak orang dewasa, ya go ahead aja, semuanya berjalan. Tapi kan kalau orang tua, mereka itu benar-benar udah ngerasanya tuh campur aduk gitu ya. Mereka kan banyak dipikirkan dari mulai masa depan, bahkan luka fisik gitu ya. Sakit hati mereka itu udah nggak ketulungan ya kalau dipikirkan kan kayak gitu. Tetapi di sini kadang yang juga menjadi berat itu di sana. Kadang sulit sekali kita untuk mengontrol supaya orang tua ini tidak terus istilahnya menunjukkan emosi negatif, tidak menunjukkan rasa cemasnya secara berlebihan supaya anak ini tidak merasa ada yang salah banget, "Aku nih kenapa kok sejak ada kejadian itu orang tua aku jadi murung dan sebagainya gitu ya. Nah, hal-hal ini juga akan menghambat terhadap recovery dari korban gitu. Termasuk juga lingkungan, lingkungan yang terus membicarakan hal itu, lalu ada mungkin stigma juga kepada anak dan keluarga atau misalkan korban dan keluarganya. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap ini optimal nggak nanti pendampingannya, dan sebetulnya pendampingan ini harus semua, dari mulai psikologis mungkin ya, psikoterapis, ada kesehatannya dokter, dan juga tokoh agama gitu. Nah ini harus apa ya, harus semuanya harus saling melengkapi, itu tidak bisa hanya diserahkan kepada dokter aja, diserahkan kepada psikolog atau psikoterapis aja gitu. Dan tentunya tidak hanya anak dan keluarga, tapi komponen-komponen yang menjadi support system dari korban ini gitu. Nah, itu untuk, faktor penyebabnya. Lalu bentuk kekerasan pada anak apa saja sih? Banyak sebetulnya ya, teman-teman, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, dan di sini mungkin, saya hanya menjabarkan beberapa saja, contoh-contoh dari kekerasannya itu tadi. Sebetulnya banyak dan mungkin kita udah tahu. Bahkan yang terjadi sekarang itu sangat-sangat lebih bervariasi gitu ya. Di sini ada contohnya adalah pemerkosaan ya, contoh melihat atau, memegang benda-benda yang sifatnya pornografi, lalu ada menunjukkan alat-alat kelamin pada anak, mengambil foto atau video anak yang memperlihatkan area pribadinya. Itu contohnya, termasuk pelecehan dengan verbal gitu ya, dengan lisan gitu dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali jenisnya. Nah itu jadi nah kalau misalkan kaitannya dengan jenis, ini kan kita sudah banyak sekali lihat fenomena-fenomena yang terjadi. Anak-anak ini, bisa saja mengalami sebuah pelecehan seksual ini tidak hanya, dalam lingkungan yang istilahnya kayak main atau apa, tapi ternyata kan yang sekarang terjadi adalah di lembaga-lembaga yang justru kita harapkan akan membantu anak ini berkembang lebih optimal gitu ya. Dan ternyata malah, memberikan dampak yang luar biasa mengerikan gitu pada anak dengan kejadian ini. Nah itu yang, kita harus waspadai bahwa dalam artian, kita kan nggak bisa ya ngontrol orang, ngontrol lingkungan, ngontrol lembaga, harus kita apakan. Karena orang jahat atau, predator itu tidak bisa kita tebak ada di mana. Lalu seperti apa yang harus kita harus kita persiapkan itu adalah berarti anak-anak kita. Intinya gitu ya, bukan terus kita, "Iya Bu, iya tapi harus di ini," iya kan, tapi, kadang orang yang mungkin tidak ingin menjadi seorang penjahat atau predator, seksual itu kadang mungkin tidak tidak berniat dan tidak muncul keinginan dulu. Tetapi karena situasi akhirnya terjadi dan itu kan kita memang unpredictable, nggak bisa kita tahu di mana, kapan. Waspada harus, tetapi yang lebih kita tekankan adalah kemampuan anak tentang tadi di atas yang tadi saya sampaikan, tentang kontrol diri, tentang bersikap asertif, dan tentang pemahaman tentang seksualitas. Dia harus sudah tahu, kamu usia segini, kamu nanti, kalau sudah usia segini, contoh anak perempuan ya, kamu usia segini, kamu udah menstruasi, menstruasi itu tandanya kamu sudah matang, nanti kalau memang sudah matang itu tuh kamu
berarti organ reproduksi kamu tuh sudah siap untuk dibuahi. Nah, itu kamu harus hati-hati. Kalau kamu suka sama lawan jenis, dekat sama cowok, itu harus mulai waspada. Kadang namanya orang pacaran zaman sekarang itu kan ibu nggak bilang nih bahwa nanti kamu deket-deket sama cowok kamu tuh tiba-tiba kayak ada ser-ser gitu ya. Terus nanti kalau temen cowok kamu tiba-tiba ngerangkul kamu atau mungkin ngecium pipi kamu tuh ada perasaan kayak eee, gimana gitu. Nah, itu kan harus dijelaskan pada anak dan tidak perlu ditabukan daripada anak ini terlanjur mengalami atau justru bertanya pada orang lain dan dia udah nggak bisa apa-apa kalau itu sudah terlanjur dialami, atau enggak bertanya pada orang lain yang orang lain itu satu tidak paham atau justru pihak yang salah gitu. Memanfaatkan situasi ketidaktahuan itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi yang harus dipersiapkan terkait, fenomena-fenomena yang banyak ini adalah kita, mundur teratur itu kembali ke kita dan keluarga dan anak-anak kita, gitu. Karena kalau mau ngontrol, lingkungan, menyalahkan lembaga, memang salah, tetapi kan kita tidak boleh memberikan stigma ya kepada lembaga-lembaga tersebut sehingga seolah-olah bahwa lembaga-lembaga yang seperti itu tuh membahayakan dan sebagainya. Kadang kan memang tidak semua, gitu. Tidak tidak menjadi sebuah patokan gitu ya, bakal kalau di sini jadi begini, di situ jadi begini dan sebagainya gitu. Lalu dampak apa saja sih yang mungkin muncul dari kekerasan seksual kepada anak? Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa dampaknya itu akan sangat luar biasa, akan sangat panjang. Ini sangat berpengaruh apalagi kalau terjadi pada anak-anak misalkan usia balita gitu ya, usia dini lah, usia SD gitu. Banyak sekali tahapan yang harus masih dia lewati dan ini akan sangat mengganggu gitu. Yang pertama ini disampaikan oleh, ini ya, Brown dan kawan-kawan, yang pertama adalah tentang pengkhianatan atau betrayal. Jadi anak ini akan memiliki kecurigaan, ketidakpercayaan terhadap lingkungan, karena dia sudah merasa dikhianati dan direnggut istilahnya kebahagiaannya gitu. Dia mengalami sesuatu tuh peristiwa traumatis, misalkan contoh pemerkosaan sehingga anak ini merasa bahwa lingkungan itu tidak aman, lingkungan itu jahat padanya, keluarga tidak melindunginya atau bahkan, sahabat tidak ada teman, temanku jahat dan sebagainya. Jadi muncul pandangan-pandangan seperti itu di anak. Anak ini cenderung akan tumbuh dengan, kecurigaan negatif dan akhirnya, dia akan menarik diri, bahkan mungkin jatuhnya akan mengalami, ini ya, apa namanya, keterpurukan gitu, karena ngerasa tidak memiliki rasa aman, tidak memiliki orang yang bisa dipercaya dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah trauma secara seksual. Nah, ini jelas, apalagi kalau misalkan terjadi pada anak-anak yang, belum menginjak fase remaja. Secara proporsi organ reproduksi dan proporsi tubuh tentunya akan sangat, rentan mengalami luka secara fisik ya. Ini juga akan berbekas, apalagi kalau misalkan anak-anak usia ya anak-anak di usia dini lah kayak gitu ya. Kalau misalnya remaja sekalipun itu juga akan mengalami hal itu karena kan pasti ada perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya gitu dan itu yang akan, diingat-ingat oleh anak tidak pernah mengalami sesuatu apa ya, kondisi yang tidak pernah dialami sebelumnya dan ternyata secara psikologis juga itu kan memunculkan perasaan saat dipaksa, saat mungkin ada semacam tindak kekerasan fisiknya juga gitu dan itu luar biasa membawa dampak traumatis pada anaknya gitu. Selanjutnya adalah merasa tidak berdaya, powerlessness gitu. Jadi, orang-orang seperti ini, anak-anak atau korban kekerasan ini akan merasa kayak karena tidak punya harapan, tidak berdaya, ngerasa kayak aku gagal memperjuangkan, mempertahankan dirinya. Dia merasa kayak, hancur, apalagi kalau tergantung ya, anak-anak ini sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana harus melindungi atau menjaga dirinya dan itu ternyata dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu kan muncul perasaan kayak, "Udah nih nggak punya harapan, udah nih hancur nih, udah nggak bisa nih," gitu. Nah, itu powerlessness. Jadi udah ngerasa kayak nggak punya harapan ke depannya, ngerasa kayak, nggak punya semangat gitu. Nah, itu yang kadang, juga akan memunculkan perilaku yang ini kelanjutannya seperti apa nih ke depannya gitu. Kalau dari usia-usia anak saja sudah mengalami powerlessness ini, terus dia menghadapi hari esok, usia dewasa yang penuh tantangan, penuh mungkin juga dengan problematika ini seperti apa? Tentunya akan membuat jadi lebih mengkhawatirkan gitu ya, kita menjadi sangat pesimis gitu, ini gimana nih ke depannya gitu. Selanjutnya adalah stigmatization, jadi stigma di masyarakat juga tentunya kadang sampai ada yang harus pindah rumah, kadang ada yang harus, istilahnya sampai pindah ke luar kota bahkan ya supaya atau disembunyikan korban kekerasan seksualnya ini, anaknya disembunyikan, dipecengkeun kalau orang sudah bilang, kadang diungsikan ke rumah keluarganya atau mungkin disembunyikan di pesantren dan sebagainya. Kadang ada yang seperti itu yang saya, pernah dengar dari beberapa klien saya. Karena apa yang ditakutkan adalah stigma. Stigma khawatirnya anak ini sampai besar kalau misalkan sampai tahu, "Siapa si A?" "Oh, si A yang dulu pernah di
mengalami ini ya, nah hal kayak gitu kan ditakutkan, bukan hanya oleh yang bersangkutan, tapi oleh keluarga. Bagaimana hancurnya seorang ibu atau keluarga yang kalau diidentifikasi dengan permasalahan seperti itu akan sangat, aduh gitu ya, bagaimana hari-hari kalau terus hubungannya ke sana lagi, sampai seperti itu. Dan stigma ini bukan hanya beneran diberikan oleh lingkungan, tetapi kadang stigma dari dalam diri kita sendiri juga sudah sangat berat gitu. Bahwa ini pasti masyarakat tuh ya udah nggak nganggap aku ini hina, aku mesti udah nggak mungkin punya temen, nggak ada yang mau main sama aku, dan gitu. Kalau stigma itu, nah ini yang saya khawatirkan juga stigma yang digiring oleh keluarga. Kadang anak usia dini atau anak-anak aja, anak-anak yang memang kadang belum terlalu memperlihatkan dampak traumatisnya, itu justru trauma melihat, stigma yang dipikirkan oleh keluarganya. Diulang-ulang disampaikan bahwa, "Saya takut anak saya gini gini gini, nanti kamu nggak usah percaya, nggak usah rendah diri ya Nak, kamu harus gini." Justru stigma itu kadang muncul dari kecemasan yang muncul yang dari lingkungan terdekatnya itu. Nah itu, padahal mungkin anak ini, dia tahu apa yang terjadi, dia sakit bagian, alat vitalnya misalkan, atau apa gitu, dan tapi anak ini istilahnya tetap bisa move on, berkegiatan, bermain. Tetapi karena di sekitar rumahnya ini selalu mengingatkan, selalu istilahnya itu ya, jadi over gitulah terkait bagaimana melindungi dirinya, terkait mewanti-wantinya, memperlakukan dia menjadi sedikit toksik dan sebagainya, itu kan justru dirasakan anak menjadi sesuatu yang, emang kenapa sih? Yang tadinya mungkin dia nggak ngerasa ada yang terlalu berat, akhirnya jadi semakin berat gitu. Nah ini yang juga harus, apa ya, menjadi PR dalam penanganan, untuk korban kekerasan seksual, khususnya terkait support dari sistem atau, kondisi sistemik dari lingkungan korban ini gitu. Seperti itu ya untuk, dampak. Lalu gimana nih upaya pencegahannya? Nih kita kan, fokusnya begitu ya, apa nih ya, lalu gimana Bu caranya buat nyegah gitu? Nah sebenarnya pencegahannya ini memang tidak bisa satu aspek gitu ya. Di sini saya merangkum dari beberapa muatan nilai yang mungkin harus kita, apa ya, concern bareng-bareng gitu ya. Yang pertama adalah penguatan keluarga. Nah, jadi pendidikan seksual itu tidak hanya bisa diberikan seketika contoh dalam kegiatan webinar di sekolah, atau mungkin dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah, atau mungkin terkait kayak bentuknya seminar atau penyuluhan. Tetapi penguatan, pendidikan seksual ini didasarkan ada di rumah, dan ini butuh sekali. Penguatan keluarga yang dimaksud di sini adalah pendampingan tadi, lalu pemberian pemahaman, lalu tempat diskusi, tempat curhat terkait hal-hal yang sifatnya seksualitas. Jadi anak dengan rasa ingin tahu yang besar, anak dengan ketertarikan yang luar biasa terkait lawan jenis dan sebagainya, ini kita harus berikan pendampingan. Nah, ini keluarga sangat berperan, ayah dan ibu, serta seluruh anggota keluarga yang, memang tinggal dengan anak. Penguatan keluarga ini luar biasa sangat pentingnya gitu. Karena ada dasar pondasi itu. Sebelum kita bicara tentang keluar rumah, itu yang harus dikuatkan adalah apa yang kita bawa dari rumah untuk menghadapi dunia luar itu gitu. Selanjutnya adalah penguatan lingkungan. Nah, ini kita juga tentunya berbicara tentang bagaimana lingkungan ini memberikan support terhadap perilaku-perilaku yang mengarah kepada seksualitas. Bagaimana lingkungan bersikap terhadap perilaku-perilaku yang pornografi atau terkait dengan bagaimana perilaku antara anak-anak usia remaja dengan lawan jenisnya, dengan anak-anak mungkin usia dininya juga gitu. Bagaimana seksualitas ini juga mulai dikenalkan, diberikan pemahaman kepada para orang tua lewat kegiatan, misalkan ada penyuluhan atau mungkin ada pusling atau mungkin ada pengajian dan sebagainya gitu. Ini kan lingkungan ya, bagaimana mensupport tentang pencegahannya ini. Lalu sekarang penguatan pendidikan. Penguatan pendidikan ini lebih ke bagaimana, eee, pemahaman dibangun dalam konstruk akademik gitu, bahwa semakin anak ini mengenal berbagai macam jenis, pengetahuan terkait mungkin biologi, terkait mungkin bagaimana dia tadi ya contohnya, moral, agama dan sebagainya yang terbingkai dalam, kegiatan pendidikan khususnya akademik itu akan juga membantu itu anak ini untuk memiliki screening terhadap perilaku-perilaku yang mungkin akan mengancam dia khususnya kaitannya dengan seksualitas gitu. Kalau misalkan kayak gini, paling dasar aja, anak itu kan harus tahu nama organ tubuhnya. Ini apa, semua harus tahu. Fungsinya apa. Lalu nanti setelah itu, apa yang terjadi dengan organ tubuh itu. Misalkan reproduksi, apa yang terjadi. Ini ada, kalau misalkan sampai terjadi semacam pertemuan antara sel sperma dan sel telur, maka di bagian ini akan mengalami pembuahan dan akan gini-gini, itu harus tahu. Nah itu kan kadang, kita kan nggak mungkin jelasin itu oleh orang tua, selain karena basic mungkin pemahaman yang rendah, itu juga kadang agak
agak apa ya, sulit gitu ya. Memang ada mungkin beberapa orang tua yang bisa menjelaskannya, tetapi kadang kurang efektif. Nah, kadang yang bisa diambil itu tuh kan kalau dari sekolah, contoh yang kayak gitu, gitu. Lalu terkait nilai, norma agama, moral gitu ya, kemasyarakatan dan nilai tata krama itu juga kadang ada dalam bingkai pendidikan dan itu akan lebih, apa ya, mengena gitu ya. Karena anak-anak kan biasanya, kalau udah pelajaran bisa nempel nih kalau dari sekolah gitu, kalau dari orang tuanya yang jelasin kadang nggak mau dengerin, kayak gitu. Nah itu jadi bingkai pendidikan sangat penting, jadi kita harus memperhatikan juga tentang muatan pendidikan yang diperoleh oleh anak dan bagaimana anak ini memperoleh pendidikan yang pantas gitu, dari mulai SD-nya, SMP-nya gitu ya, pendidikan anak usia dininya seperti apa. Lalu penguatan nilai, di sini ada nilai moral dan agama yang saya tekankan sebagai pondasi yang mungkin kita semua paham ya, bahwa terlepas dari apapun itu keterampilan sosial, keterampilan kontrol diri, terkait nilai moral dan agama ini juga menjadi sangat-sangat penting gitu. Bahkan mungkin menjadi basic utama, kadang kita selalu mengembalikan kepada lagi bahwa, berdosa ya saat kita membuka aurat dan sebagainya gitulah. Belum lagi tidak sopan saat kita di hadapan orang lain tetapi memakai pakaian terbuka. Nah, hal ini kan tidak kita peroleh secara langsung dalam pendidikan, apa ya, mungkin di sekolah gitu ya, ada, tetapi kan ini harus benar-benar diintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu oleh orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya di rumah, guru di sekolah, dan dalam pergaulan gitu. Karena kalau tidak, ya khusus nilai-nilai yang ini itu agak sulit untuk terintegrasi di dalam diri anak gitu. Karena nanti jatuhnya hanya hafalan, hanya bentuknya knowledge, bukan pemahaman, apalagi sampai diaplikasikan gitu. Selanjutnya adalah pendidikan seksual sejak dini. Nah ini pendidikan seksual ini nggak bisa hanya nanti nih udah remaja nih waktunya pendidikan seksual, mikirnya gitu, karena udah mau masuk fase remaja, padahal nggak seperti itu gitu. Dan pendidikan seksual ini sangat penting sejak dini. Sejak anak-anak ini mulai bisa memahami, mulai mengenal anggota tubuhnya, fungsinya apa, di mana, seperti apa, kalau ini diinikan, seperti apa. Nah, itu harus sudah mulai mengetahui. Kenapa dia sama-sama ayahnya, ada apa yang berbeda dalam dirinya, dan sebagainya, itu harus sudah tahu. Nah, jadi pendidikan seksual ini kalau bisa memang diberikan sedini mungkin, tanpa melihat batasan usianya. Tapi ya itu tadi, untuk muatannya memang harus kita perhatikan. Ini cocok nggak sih untuk anak usia segini? Bahasanya yang tepat seperti apa sih gitu? Apakah ini terlalu berat nggak nih bahasanya nih untuk anak, misalkan anak TK gitu ya? Atau enggak kalau untuk untuk anak remaja gimana nih, sharing session-nya? Apakah dengan ngobrol dan sebagainya ini harus diperhatikan. Nah, khusus terkait pendidikan seksual ini, saya merangkum sedikit mungkin ya kaitannya dengan pilih ada pertanyaan, seperti apa lalu pengenalannya. Nah, pendidikan seksual yang komprehensif ya menurut dari PKBI ini ada 7 komponen ya, dari mulai mengenalkan peran gender, lalu kesehatan reproduksi dan, bahaya dari HIV/AIDS ini, lalu terkait hak seksual dan HAM, bahwa berkembang biak, memiliki kepuasan terhadap seksualitas itu merupakan hak dan, sebuah apa ya, memang itu, secara biologis harus dipenuhi, tetapi ada hal-hal, ada rule-nya yang harus kita jaga dan harus kita ikuti. Tidak bisa kayak binatang gitu ya, Masih habis-habis ketemu pengen dan ke sebagainya gitu. keyword Jadi memang ada aturan dan ada rule yang harus diikuti. Lalu terkait kepuasan donat gitu seksualnya, lalu terkait lewat internet. kekerasan, lalu ada juga terkait dengan yang ini ya, apa, terkait hubungan antar manusianya. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan manusia lain, khususnya dalam lingkungan sosialnya, dengan lawan jenis, dengan usia yang di atasnya dan seperti apa gitu. Jadi dalam, komponen pendidikan seksualitas secara umum, ini adalah seperti ini gitu. Jadi banyak sekali, jadi kita nggak hanya bicara tentang apa sih pendidikan seksual, oh pendidikan seksual ini bicara tentang kepuasan, tidak. Oh bicara, apa, pendidikan seksual ini hanya bicara tentang kesehatan reproduksi, enggak, ternyata banyak komponen, gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita berada di posisi remaja, kita harus, memberikan pendidikan seksual yang komprehensif ini berdasarkan dari 7 aspek ini, gitu. Jadi harus semua diperhatikan tentang peran gender. Nah, tetapi kalau untuk anak-anak ini biasanya disampaikan tidak secara gamblang atau tidak semuanya ini secara ini, karena kan ada beberapa hal yang mungkin berat gitu ya, untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak, dasarnya ini adalah seperti ini contohnya. Nah, contohnya itu adalah pertama itu adalah mengenali my body safety rule gitu. Jadi harus tahu dulu tentang apa saja yang harus kita pahami tentang, menyelamatkan diri kita gitu. Yang pertama adalah memahami bahwa tubuhku ini milikku. Bahkan bukan milik ibuku, bukan milik ayahku, bukan milik kakakku, bahkan bukan milik adikku, tapi milikku.
dan hanya aku yang punya istilahnya, apa ya, otonomi terhadap tubuhku ini. Bahkan bisa mengatakan untuk tidak saat misalkan ibu ingin memeluknya. Kalau dia ngerasa nggak nyaman, tidak boleh dipaksa. Ayah ingin memeluknya, tidak nggak nyaman, nggak usah dipaksa, gitu. Adik minta kamu, itu apa namanya, untuk, ini apa, nyebokin tapi kamu nggak mau, nggak usah dipaksa. Jadi ada hal-hal yang sifatnya bahwa my body belongs to me. Jadi ini badanku dan milikku. Dan tidak ada orang lain yang boleh istilahnya mungkin, apa ya, masuk ke dalam teritori itu tanpa seizin saya, gitu. Itu harus dikenalkan kepada anak-anak. Bahkan saat kita punya anak perempuan, terus dia ngerasa nggak mau sama abi, maunya sama umi, berarti is okay, tidak boleh dipaksakan. Ada perasaan mulai tidak nyaman, tidak tidak masalah, kayak gitu. Terus I have a safety network gitu. Dia harus tahu bahwa ada lingkungan yang dia bisa percaya, dia rasa nyaman, di mana dia tempat untuk bertanya, bercerita, atau mungkin berkeluh kesah. Dia harus punya tahu bahwa iya aku ibuku, ayah ibuku itu adalah tempat aku bertanya segala hal dan kalau ada apa-apa aku bisa bilang ke beliau gitu. Itu yang juga harus dipahami. Jadi dia ngerasa kayak punya eh, ini ya, apa namanya, aku punya nih tempat paling bisa buat aku tuh tenang gitu, kalau ada masalah, kalau aku digodain orang, kalau aku apa-apain orang, aku mau lapor ke sini gitu. Kalau di sekolah mungkin misalkan kayak guru, tapi kan ada guru yang juga mungkin buat anak itu tidak ngerasa nyaman, jadi hanya guru tertentu. Nah, itu adalah safety network-nya anak. Lalu ada, private part, nah ini kaitannya dengan tadi pengenalan organ-organ yang sifatnya sangat privasi, yang mana tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk orang lain menyentuh atau lagi, memperlihatkan kepada orang lain, diminta untuk melihat dan sebagainya. Misalkan kaitannya dengan organ-organ, kamu nggak boleh mau kalau ada orang suruh buka baju kamu, baju dalam kamu atau celana dalam kamu, gitu. Bahkan untuk menyikapin rok kamu nggak boleh. Jadi kenapa ini pakai baju dalam, kenapa ini pakai ada, celana dalam, itu supaya bagian-bagian itu tuh lebih tertutup rapat, gitu. Itu karena apa? Berarti bagian tubuh ini adalah bagian tubuh yang sangat penting dan kamu nggak boleh kalau misalkan orang lain megang-megang itu apalagi nggak ada urusannya. Misalkan kalau misalkan kayak yang mau mandiin itu kan masih mending gitu. Tetap tapi itu juga tetap anak-anak harus benar-benar, paham siapa itu ibunya dan siapa gitu. Jadi tidak boleh sembarangan mau, bahkan mungkin orang yang keluarga, iya nih keluarga rame kumpul keluarga, tapi nggak kenal keluarganya tuh baru datang dan sebagainya, itu anak kan pasti nggak ada trust gitu ya. Dan itu nggak boleh dipaksakan, tetap harus kita bilang, "Nggak boleh, nanti biar sama umi aja, sama abi, atau mungkin sama siapa yang ngasuh dia," misalkan yang bantu-bantu di rumah dan sebagainya. Jadi harus, berikan atokan yang mana area mana sih gitu. Itu tuh kenapa kok double bajunya sebelah sini sama bawah, itu karena itu area yang sangat penting. Nah, itu kan harus diberikan penekanan supaya anak tahu, gitu. Lalu ada early warning sign gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau anak merasa tidak nyaman dengan situasi-situasi tertentu, itu biasanya anak harus biasanya punya kode. Entah dia mengisap jempol, entah dia dengan mainan tangan gitu, atau enggak dia kayak nepuk-nepuk ini gitu. Jadi dia belajar untuk memiliki kode-kode yang mungkin hanya dipahami oleh orang-orang terdekatnya. Itu merupakan, salah satu teknik untuk menyelamatkan diri, dalam artian dia ngerasa nggak nyaman di sini. Nah itu kalau orang dekatnya tahu, dia akan "Oh maksudnya anak ini nggak suka," gitu. Nah itu dengan begitu dia, ada semacam bentuk kesepahaman dan, istilahnya untuk ini ya, kalau misalnya tahap penyelamatan pertama gitu. Jadi anak itu memiliki, sign atau kode gitu. Nah kayak gitu. Kalau dia cemas apa, jadi biar orang terdekatnya tahu, misalkan dia nggak enak mau teriak, nggak enak bilang mau teriak, "Jangan!" atau nggak apa gitu. Tapi dengan kode-kode seperti itu orang terdekatnya bisa paham bahwa anak ini, oh dia nggak nyaman dengan situasi itu gitu. Sehingga bisa dibantu untuk diselamatkan, dalam artian di sini diselamatkan. Lalu secret, di sini bicara tentang rahasia. Nah, ini kalau misalnya dia ngerasa nggak punya safety network, anak-anak kadang, tidak mau cerita. Nah, ini yang harus kita, tingkatkan di anak-anak, supaya anak-anak ini mau curhat, mau cerita tentang
apa saja yang terjadi di hari-harinya, kamu main sama siapa, tadi ngapain aja gitu dan sebagainya. Tanpa kita harus menggali, menginterogasi, "Kamu kemana sama siapa, diapain?" dan sebagainya. Kita harus bisa membangun sebuah komunikasi yang anak ini biar bisa mendeskripsikan ceritanya sendiri. "Aku tadi ini dong Bun, ini, ih tahu nggak sih anu tadi pipis di bawah pohon," dan sebagainya gitu. Dan ini kalau memang kita tidak biasakan sejak dini, jangan harap nanti usia remaja anak jadi bisa terbuka. Justru usia remaja itu kebanyakan anak-anak kan sudah, ngerasa kayak punya area privasi, sehingga boro-boro mau cerita. Kalau dia nggak trust atau nggak punya safety network, dia nggak mau cerita apa-apa. Bahkan mungkin kalau ada yang terjadi yang tidak nyaman buat dia, dia hanya akan diam saja. Karena situasi nyaman aja dia ngerasa kayak punya safety network, kayak aku harus ini nih katanya apa, atau punya area privasi yang aku merasa harus tutupi. Apalagi kalau ada hal yang nggak nyaman pasti dia kan takut, takut disalahkan, takut apa. Jadi kadang, muncul secret ini tadi. Nah sebaiknya harus, digali gitu, dia harus percaya pada seseorang yang dia percaya dan untuk bercerita itu tadi. Salah satunya adalah tentunya adalah keluarga atau orang tua ya, gitu. Itu untuk yang pengenalannya dan sebentar. Lalu apa aja pokok-pokok dari pendidikan seksual pada anak? Nah, di sini tadi mungkin ini udah saya sampaikan sih tadi ya, dari beberapa yang berkaitan dari mulai mengenalkan anatomi tubuh, mengenalkan area pribadi, menanamkan rasa malu pada anak, lalu mengenalkan peran gender, lalu jika memungkinkan buat ruangan pribadi. Jadi anak sudah mulai dikenalkan tentang area privasi dari mulai ruangan atau kamar tidur, benda-benda sendiri dan sebagainya sehingga dia tahu ada namanya privacy itu kayak apa sih, gitu ya. Privacy itu apa? Kan kadang nggak paham, ini tuh yang ada di tubuh kamu yang ini sama ini tuh privacy kamu, dia kan nggak paham. Nah, biar dia paham, konkretkan dengan beberapa hal yang ada di sekitarnya, termasuk barang-barangnya, pakaiannya, atau mungkin ruangan tidurnya, gitu. Lalu membiasakan meminta izin saat hendak masuk ke ruangan orang dewasa. Lalu melatih untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan organ vital, dan diawali dengan dia peduli tentang kebersihan dan kesehatan tubuhnya, di situ dia akan muncul awareness tentang bagaimana dia harus melindunginya. Sekarang kalau dia itu aja nggak tahu caranya ngebersihin diri, atau membersihkan atau menjaga kesehatan misalkan organ reproduksi ya, dia nggak tahu caranya membersihkan pembalut saat menstruasi, dia tidak tahu kalau habis pipis itu gimana cara bersihinnya. Nah, itu gimana dia mau punya perasaan, eee, ini ya, apa, aware bahwa, "Kenapa aku harus melindungi ini? Kenapa aku harus menjaga?" dan sebagainya. Sehingga diawali dengan melatih kebersihan gitu ya, menjaga kesehatannya, itu dia akan muncul nanti awareness tentang, "Oh ini harus kujaga dan harus kupelihara dengan baik," gitu. Selanjutnya adalah mengenalkan bad touch and good touch. Jadi di sini dari usia dini kita harus mengenalkan tentang seperti apa sih bad touch dan good touch gitu. Kalau ada orang yang menyentuh kepala, Bu Guru mengelus, is okay. Tapi kalau sampai ada yang megang tapi agak ke arah-arah bagian-bagian yang tidak biasa, misalnya bukan tangan, bukan kepala, dan bukan kaki, itu kita harus ngerasa itu bad touch gitu. Apalagi kalau sudah terlalu erat atau mungkin sudah agak sedikit, ini ya, apa, ke area-area yang sifatnya misalkan perut atau pinggang dan sebagainya, itu bad touch. Nah, kita harus mengenalkan good touch itu apa. Misalkan kalau orang dewasa ketemu kamu, "Hai kamu lucu banget nih," cium pipi itu is okay karena itu bentuk kasih sayang. Orang tua memeluk sebentar, "Halo Ade, sayang baik-baik ya," dipeluk itu nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan itu kita harus tahu bahwa itu kadang, bisa menjadi bad touch gitu, kayak gitu-gitu. Atau misalkan ada yang pulang, ayahnya pulang cium kening itu hal yang biasa. Nah, kita harus mulai waspadai saat di mana anak ini menjadi tidak nyaman, berarti kita harus kenali itu bad touch gitu. Selanjutnya adalah mengajarkan adaptif respon pada situasi yang dianggap membahayakan atau membuat dia tidak nyaman. Jadi anak ini tadi sepertinya asertif ya. Gimana sih anak ini supaya kalau dia ngerasa risih itu tuh harus bergerak, tidak boleh diam aja. Saat anak merasa nggak nyaman, itu tuh dia harus, "Aduh aku pergi deh," gitu, "aku mau teriak, aku mau itu, apa, mau, bilang ke bu guru," gitu. Nah, udah kayak gitu. Jadi ada masa di mana dia harus sudah bisa untuk bersikap seperti itu. Jadi nggak boleh diem aja atau dia hanya nangis di pojokan dan dia kayaknya pasrah.
Aduh gimana nih? Nah kan kaitannya dengan itu tuh, kaitannya juga nanti tidak hanya terkait seksual, tapi bullying juga. Ada anak-anak yang kayaknya pasrah aja dibully gitu. Nah, itu jadi kan harus mengenalkan tentang adaptive respon. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, yang pertama lakukan adalah kamu harus menjauh. Habis menjauh, kamu itu kalau memang masih dikejar, kamu misalkan, ini ya, bilang, "Tidak, aku nggak mau main sama kamu, kamu nggak boleh gituin aku." Kalau memang masih nggak bisa, kamu harus bilang ke bu guru, gitu. Dan kamu harus pastikan bu guru follow up apa yang kamu sampaikan itu tadi. Atau orang dewasa yang ada di sekitar kamu dan bilang, "Kamu nggak nyaman." "Aku nggak suka, dia tuh pegang-pegang rambutku terus, aku nggak suka," kayak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu harus ajarkan, kalau enggak, tidak hanya terkait seksualitas, tapi terkait segala hal dia akan jatuhnya tidak speak up, tidak asertif dan akan hanya nerima saja. Nah, itu yang kita takutkan justru pada anak-anak tidak punya rasa bela diri itu ya, bahwa aku harus melindungi diriku dan aku harus, eee, menjaganya supaya aku nggak ada di situasi yang tidak nyaman, gitu. Seperti itu. Oke, sebentar ini kayaknya slide-nya juga udah mau habis, nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi gitu mungkin ya. Sebentar, oh ini ada selanjutnya terakhir ya. Ini terkait upaya memberikan seks edukasi pada anak. Kadang kita sulit nih, gimana sih caranya membangun seks edukasi pada anak ini gitu. Karena kan ngerasanya kayaknya tabu, aduh gimana ya udah nanggung nih, udah remaja, aduh nanggung nih, saya nggak pernah ngobrolin kayak gitu, kira-kira harus gimana nih gitu. Ini beberapa tips yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah sesuaikan waktu dan situasi situasi dan berbekal informasi yang tepat. Jadi kalau mau ngobrolin soal ini tuh kalau lihat situasinya. Dengan situasi yang memang sekiranya kita punya waktu luang untuk duduk-duduk santai dengan anak, sambil mungkin nonton TV atau mungkin sambil makan cemilan gitu dan memang kalau bisa anak pas juga mungkin ngobrolin sesuatu yang sifatnya, nyerempet-nyerempet ke situ gitu, "Bu, kenapa sih kok aku harus dihitan? Kenapa kok aku harus sunat?" Dan sebagainya kayak gitu. "Bu, kenapa kok aku lahir dari perut ibu, dari mana?" Dan sebagainya. Itu kan perlu dijelaskan. Nah, itu dijelaskan kita berbekal informasi, kita cari tahu dulu informasinya supaya yang kita sampaikan kepada anak-anak ini tidak salah, gitu, dan pakai waktu yang tepat. Jadi jangan kalau anak lagi capek gitu habis main atau kitanya yang lagi capek. Kadang kalau kita yang lagi capek, "Udah sih nggak usah nanya terus ah, kayak gitu tuh nggak usah ditanyain," misalkan kayak gitu. Itu kan juga bikin, situasi jadi nggak kondusif gitu ya. Jadi harus, pastikan waktu dan situasinya sesuai. Lalu jelaskan, seks dengan sisi positif. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti anak, bukan dengan bahasa kiasan dan tidak menjustifikasi bahwa seks itu tabu atau jorok gitu. Bahwa seks itu adalah sesuatu yang memang alami. Seks itu sesuatu yang memang orang-orang harus pahami gitu. Jadi bukan yang sesuatu sangat, "Ih itu tuh aduh nggak usah deh ngomongin kayak gitu-gitu," gitu ya. Nah itu kan stigma dari yang menceritakan, stigma dari, eee orang tuanya gitu yang itu udah akan kebawa nih sampai ke anak-anaknya dengerin cerita gitu. Jadi harus yang di-clear-kan dulu nih, yang mau ngasih ceritanya ini gitu, jadi harus netral. Lalu jangan menganggap seks sebagai hal yang tabu ya, tadi yang sudah disampaikan. Lalu saat merasa ragu, lakukan sharing dan diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap relevan. Kalau kita masih bingung, misalkan tiba-tiba ada anak yang nanya, "Bu, kenapa kok itu, apa, kok ibu pipisnya nggak berdiri kayak kita? Kenapa ibu kalau pipis tertutup sampai jongkok di kloset?" Dan sebagainya, misalkan kayak gitu ya. Itu kan kadang mungkin ada hal-hal yang juga bingung nih orang tua mau jawab. Nah, kita harus cari tahu dulu informasi yang tepat, kalau perlu diskusikan. "Bu, gimana ya caranya coba ngasih tahu bahwa adek itu sebenarnya nggak boleh nih kayak gini 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 gitu, gimana ya?" Misalkan dengan pihak-pihak misalkan dari kesehatan atau mungkin dengan psikolog atau siapapun dengan ahli tumbuh kembang kalau itu anak-anak, supaya kita menemukan clue-clue yang tepat dengan bahasa yang sesuai yang bisa disampaikan ke anak-anak, kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah sesuaikan informasi dengan usia anak, gunakan alat bantu, baik itu berupa boneka atau gambar untuk menjelaskan. Contoh mau jelasin organ ya, karena kadang bisa dijelasin pakai badannya ini nih, di sini nih ada perut, di sini di sini. Nah, kalau memang kadang, agak sulit terbayangkan sama anak, kita bisalah beli gambar ya, gambar tentang, anatomi tubuh, seperti itu. Lalu tumbuhkan rasa percaya dalam berkomunikasi, terbuka dan informatif. Jadi ini kan bicaranya tentang trust ya. Kalau kita ngobrol sama kayak nggak yakin itu kadang suka, "Masa sih
"Masa sih Bun?" gitu ya, anak kadang ragu. Atau misalkan, remaja berhadapan dengan remaja. Remaja akan merasa, "Ah, masa sih, kata siapa?" dan sebagainya. Itu harus ada trust dulu. Sehingga itu tadi, yang bicara itu adalah harus orang-orang yang dirasa punya kompetensi dan, kemampuan untuk istilahnya mempengaruhi dari anak-anak ini. Apalagi kalau orang terdekat anak, gitu. Sifatnya harus terbuka, tidak boleh judgement, dan harus memberikan informasi seakurat mungkin. Kalau tidak bisa menjawab, kita bisa pending. Apa ya? Aku Bunda nggak tahu jawabannya, nanti Bunda tanya dulu sama ayah atau Bunda cari tahu dulu. Tapi kalau udah ketemu jawabannya, harus beneran dikasihin. "Eh, Kak, tadi kamu nanya ini ya? Tadi Bunda baru tahu jawabannya adalah ini," gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus, komit sehingga bentuk, komunikasi yang terbuka dan informatif ini terbangun gitu ya, sungguh-sungguh gitu ya, tidak hanya kaitannya dengan, oh, dia aja cerita gitu, tapi kita enggak gitu, nggak ada TikTok gitu ya, jadi timbal balik, jadi harus saling gitu. Baik, mungkin seperti itu dari yang saya bisa sampaikan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin waktunya akan saya kembalikan kepada moderator, dan untuk selanjutnya mungkin akan kita lakukan seksi diskusi ya. Baik, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari pemaparan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya dari Bu Rika yang sudah menyampaikan materinya sangat spesifik ya. Ini luar biasa sekali, dimulai dari pembahasan fenomena, ada definisi anak dan kekerasan seksual menurut WHO, terus selanjutnya ada penyebab kekerasan seksual, terus ada bentuk-bentuk kekerasan seksual, selanjutnya juga ada dampak kekerasan seksual itu seperti apa, dan juga dijelaskan secara gamblang juga upaya pencegahannya yang sangat luar biasa ya. Nah, ini semakin menarik banget nih ya, webinar pada pagi menjelang siang ini ya. Oke, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya. Nah, namun sebelum itu saya cek kehadiran dulu dari Mbak Yela. Apakah sudah ada Mbak Yela? Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ke sesi diskusi ya. Kita akan mulai. Oh, ini udah ada nih, udah ada 3 pertanyaan yang raise hand ya. Ini juga ada dari, oke, yang pertanyaan pertama dulu ya, saya bacakan. Tadi ada dari Mbak Sri Puji ya. Oh, ini mau unmute ya. Boleh silakan kepada Mbak Sri Puji ya untuk bertanya langsung kepada pemateri kita. Silakan di unmute. Ya, ini sudah ada raise hand ya, Sri Puji Rahayu. Silakan di unmute, Mbak Sri. Dari sikap terlalu protektif Coba diulangi lagi, mereka. Mbak Sri. Perkenalkan Baik, namanya, asalnya dari mana, sekarang statusnya apa, mahasiswa atau apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Rahayu, asal daerah Kebumen. Izin bertanya kepada Kak Rika. Yang pertama, ada begitu banyak berita tentang pelanggar seksual. Bagaimana orang tua dapat menghindari sikap terlalu protektif terhadap anak-anak mereka? Dan yang kedua, orang mungkin secara tidak benar menuduh seorang sebagai pelanggar seksual atau pelecehan seksual. Bagaimana kita tahu dengan pasti apa atau siapa yang harus dipercaya? Dan yang terakhir, jika ada orang tua dan salah satu anaknya adalah korban pelecehan seksual, apakah membicarakannya dengan mereka setelah itu memperburuk keadaan? Terima kasih. Baik. Ya, ini saya Oke. juga bisa baca di chatroom ya untuk pertanyaannya, ada 3 poin ya. Ini Ya, untuk betul. moderator, apakah ini bisa langsung saya jawab atau mungkin ini Boleh, menunggu? silakan Bu. Kalau misalkan langsung dijawab, boleh silakan. Oke, Kalau mau biar di-keep tidak dulu juga boleh. bertumpuk Oh ya. ya, boleh ya, satu-satu aja. Ini Dari banyak juga. Sri Puji Rahayu dari Kebumen, luar biasa sudah bergabung di siang hari ini ya, dari Kebumen. Baik, ini ada 3 pertanyaan dari 1 orang ya, jadi harus saya fokuskan dulu supaya tidak bertumpuk. Yang pertama adalah tentang banyaknya berita pelanggaran seks ya, bagaimana orang tua dapat menghindari sikap terlalu protektif terhadap anak-anak mereka. Ya, karena ya itu tadi hubungannya dengan berita, itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Itu kan memang kadang ada pandangan bahwa menyalahkan media ini terlalu memblow up, bahkan mungkin kadang dikemas secara berlebihan beritanya sehingga kan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam berbagai kondisi, dalam berbagai rentang usia. Nah, khawatirnya kan ada beberapa judul tagline yang kadang kurang tepat, kadang memancing, ada semacam
ambigu gitu ya, pemahaman yang ambigu. Nah, ini anak-anak kan kadang menjadi orang tua tuh kadang panik gitu, ini gimana nih gitu. Nah, sebetulnya kembali lagi tentang pendekatan yang kita berikan di rumah. Kalau misalkan kita di rumah sering ngobrol dan anak ini benar kita berbasis dari keingintahuan anak saja. Kalau misalkan nonton berita lalu anak bertanya, "Bunda itu apa sih? Itu kenapa? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kok ada masalah kayak gitu?" Itu anak bertanya, nah kita sambut berdasarkan pertanyaan anak. Kita tidak belum menjelaskan yang luas, berdasarkan teori atau mungkin, yang kompleks gitu ya. Karena kadang, ini kan sesuatu bicara tentang seksualitas itu sesuatu yang sangat wow gitu ya. Ini sulit dijelaskan hanya dengan beberapa pemahaman. Nah, kita mari sambut pemahaman pertanyaan dari yang anak pahami itu tadi. Misalkan dia nonton tentang anak dicabulin misalkan gitu, kita jelaskan, itu tadi anak, lagi main disuruh buka baju sama tukang mainan. Ternyata tukang mainannya itu kirain mau betulin roknya, ternyata malah disuruh buka celana dan kita bisa, misalkan anak-anak laki-laki ya, ternyata penisnya malah dipegang. Nah, kayak gitu. Jadi kan anaknya kaget. Itu tuh nggak boleh loh, Dek, kayak gitu. Jadi Adik kalau main hati-hati. Nah, memberikan pemahaman seperti itu sesering mungkin, sesering anak bertanya. Kalau memang kita khawatir, kadang kita tuh jadi toksik ya, cerita terus, wanti-wanti terus sama anak. Itu kadang akan jadi over dan membuat anak nggak terlalu banyak paham gitu. Tapi kalau berbasis dari pertanyaan anak, justru ini akan menjadi poin tersendiri. Kita bisa masuk, memberikan pemahaman seperti gayung bersambut gitu. Pas anaknya nanya. Jadi kalau kayak gitu, kita bisa langsung memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang ingin anak tahu gitu. Dan dengan seperti itu, kita akan menjadi punya rasa percaya diri terhadap nih anak sudah paham, sudah punya muatan, sudah punya bekal, sehingga akan cenderung mengurangi sikap protektif tadi. Protektif itu terjadi karena cemas, karena khawatir sesuatu terjadi pada anak, karena tidak ingin anak ini terjerumus ya contoh berita-berita yang banyak sekali itu. Nah, karena kita cemas, kita khawatir itu karena apa? Karena kita merasa bukan hanya tentang di luar itu banyak yang jahat, tapi karena kita nggak yakin dengan pemahaman anak kita, kondisi anak. Bahkan untuk anak berkebutuhan khusus saja, kita kan selalu mengajarkan sisi edukasi ya, tentang bagaimana dia mengelola diri saat mau buang air besar, buang air kecil. Jadi itu kan kategori anak yang kadang secara kognitif rendah ya. Jadi kalau dibilang agak sulit nih ngasih pemahaman, tapi dilatihkan. Karena apa? Karena dia butuh itu. Nah, oleh karena itu kalau kita udah ngerasa udah ngasih gitu ya, bekal-bekal seperti itu, biasanya sikap protektif itu akan cenderung berkurang. Dan lebih baik sebetulnya protektifnya ini ditransformasi menjadi bentuk protektif yang dalam artian karena kita khawatir sering diajak ngobrol, sering ditanya. Misalkan ada tontonan, bajunya seksi, kita cari tahu pendapat anak. "Dek, lihat deh bajunya itu pendek banget nggak sih, Dek? Menurut kamu gimana, Dek?" Gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi, protektif itu kan muncul karena rasa cemas, rasa khawatir ingin melindungi dan kayak, tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Nah, itu mungkin untuk yang protektif ini, cara mengatasinya justru dengan memperbanyak kita ngobrol dengan anak terkait hal-hal yang memang kita khawatirkan itu tadi. Baik itu kalau anak bertanya ataupun kita yang memulai, seperti itu. Itu mungkin ya, Sri Puji untuk pertanyaan yang pertama. Lalu, saya lanjut dulu untuk pertanyaan yang kedua, tentang mungkin secara tidak orang mungkin secara tidak benar menuduh seseorang sebagai pelanggar seks. Ya ini judgement mungkin ya. Bagaimana kita tahu dengan pasti apa atau siapa yang harus dipercaya. Nah, memang kita nggak bisa mengetahui secara pasti kalau untuk ini, karena kan memang dari awal seperti yang, kita ketahui tidak ada pernah orang mungkin berniat untuk menjadi seseorang, penjahat seksual atau predator. Mungkin saja mereka tidak pernah terfikir untuk menjadi itu, tetapi karena kesempatan, karena situasi, atau mungkin dia pernah punya pengalaman sehingga muncul di dorongan yang tanpa mereka bisa kontrol, gitu. Jadi untuk bicara tentang siapa yang bisa dipercaya memang ini juga agak sulit ya jawabnya ya Sri, karena memang dibilang percaya 100% sih nggak bisa gitu kepada orang-orang yang apalagi kalau misalkan orang-orang yang di luar circle utama, yaitu keluarga, gitu. Kalau dalam keluarga tentunya ya memang kan yang harus dibangun adalah kepercayaan ayah, ibu, dan sebetulnya bukan hanya tentang percaya, karena percaya itu juga harus
sesuai dengan koridornya. Percaya sama seseorang bukan berarti ini 2 hal yang berbeda. Percaya ini berarti pada hal yang apa, percaya itu tentang komunikasi, percaya pada, bercerita atau apa. Tapi kalau untuk masalah melindungi diri itu sudah hal yang berbeda, gitu. Percaya bukan berarti kita menyerahkan segala sesuatunya pada orang tersebut, boleh ngapa-ngapain kita, kasarnya gitu kan. Jadi adalah 2 hal yang berbeda. Saat kita percaya, tentunya kalau untuk mengasuh anak, percayakan pada orang-orang yang jelas sudah biasa mengasuhnya, misalkan kakek, nenek yang bantu-bantu atau ayah dan ibu, gitu. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana anak ini punya kemampuan untuk, istilahnya membela diri, itu sudah beda lagi. Karena bisa saja itu kan terjadi oleh orang yang dia percaya, gitu. Dan itu kan nggak pernah bisa kita tahu, gitu. Dan itu tidak pernah kadang orang banyak yang, "Ih, kok bisa sih kakeknya?" Gitu ya. Bukan saya ingin membangun rasa tidak percaya, kecurigaan, bukan. Tetapi kita penting loh ngajarin anak untuk punya mengenali ada batasan gitu. Karena tidak ada yang mungkin berniat satupun untuk menjadi seperti itu pada awalnya, kayak gitu. Sehingga kalau bicara tentang bagaimana kita tahu dengan pasti, memang agak sulit ini jawabannya ya, karena, hati orang ya bicaranya, kita nggak tahu pikiran orang dan hati orang kita nggak bisa tebak gitu. Tapi untuk dasar terkait ke anak-anak memang sebaiknya oleh circle terdekat, oleh orang tua, kakek nenek atau mungkin yang, merawatnya itu ya misalkan kayak mau mandiin gitu ya, atau mau menggantikan baju, kayak gitu. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, jika ada orang tua dan salah satu anaknya adalah korban pelecehan seksual, apakah membicarakannya dengan mereka setelah itu memperburuk keadaan? Nah, ini tergantung dari kondisi psikologis si korban. Kalau korban ini masih dalam situasi depres atau denial dan memang masih dalam kondisi yang tidak stabil, mungkin memang sebaiknya tidak membicarakan hal itu. Kita fokus kepada recovery. Tetapi kalau, si korban ini sudah berada pada fase accepted atau menerima, itu kita bisa ngobrol terkait dengan pengalaman atau untuk belajar dari masa lalu. Jadi ini sangat bergantung pada kondisi psikologis, korban ini, gitu. Apakah akan memperburuk keadaan? Iya, kalau disampaikan secara tidak tepat. Ini keadaan di sini adalah kaitannya dengan respon emosinya, dengan rasa traumanya. Dia belum siap untuk meng-flashback atau meruntutkan kembali cerita itu dan dia ngerasa kayak nggak bisa gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap recovery dia secara psikologis. Tapi kalau misalkan dengan dia udah pada fase accepted dan udah merasa menerima semuanya, ini akan berpengaruh tidak. Karena apa, kemungkinan tidak, kemungkinan iya, dalam artian kemungkinan iyanya di sini itu adalah, kan kalau kita ingatan pasti muncul lagi, susah ya, nggak mungkin bisa dilupakan. Tetapi kalau udah di fase accept, orang ini biasanya akan lebih legowo, lebih bisa untuk belajar dari pengalaman. Walaupun pada kasus korban kekerasan seksual ini tentunya recovery-nya akan sangat lama, gitu. Tetapi ya itu tadi kembali lagi bahwa segala sesuatunya itu harus disesuaikan dengan kondisi dari si korbannya ini masing-masing. Seperti itu, secara psikologis terutama. Mungkin begitu untuk Sri Puji Rahayu, apakah sudah bisa diterima untuk jawaban yang saya sampaikan? Gimana Sri? Apakah sudah terjawab? Boleh silakan untuk respon ya. Boleh juga di kolom chat juga. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, kita jeda sebentar ya. Ada dilanjutkan oleh Mbak Yela dari Ines Kosmetik. Oke, saya bantu dulu. Oke, baik. Share screen ya. Oke. Apakah sudah muncul? Baik, waktu dan tempatnya disilakan kepada Mbak Yela. Oke. Baik, Kak Adrian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Kosmetik. Next. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Kosmetik. Ines Kosmetik merupakan brand yang lahir pada tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan sampai saat ini Ines Kosmetik sudah terdapat ratusan produk kosmetik yang telah beredar di pasaran wilayah Indonesia. Dan juga Ines Kosmetik meliputi produk make up, skincare, dan body care.
Dan juga Ines Cosmetics 100% produk Indonesia. Next. Tulisannya hancur, Kak. Iya, ini jaringan ya, nggak jelas. Cita-cita kami dari Ines Cosmetics adalah membuat perempuan Indonesia agar memiliki kulit yang sehat dan juga memberikan energi positif di sekelilingnya. Nah, di sini juga ada rangkaian produk. Nah, di sini ada rangkaian ya produk make up dari Ines Cosmetics. Kita ada Twecake Blush On Eyeshadow, lipstick suede, dan juga volumizer eyebrow mascara atau maskara alis. Nah, di sini juga ada rangkaian produk skincare. Kita ada exfoliating lotion, masker wajah, anti-aging serum, anti-aging emulsion, pure gentle makeup remover, dan juga ada sunscreen wajah. Terus di sini kita juga ada exclusive all day dan exclusive all night. Nah, di sini untuk eksklusif all day dan eksklusif all night, si kembar yang bisa membantu mencerahkan wajah, melembabkan kulit, dan juga bisa memberi nutrisi pada kulit. Jadi di sini untuk eksklusif all day dan eksklusif all night, kita akan kasih voucher 30% untuk semua kakak-kakak yang berada di forum webinar ini. Jadi untuk kakak-kakak yang berminat, oke, ini produk body care kita. Produk body care kita ada body wash, body mist, body butter. Ini ada rangkaian produk body care dari Ines Cosmetics. Jadi untuk kakak yang berminat dengan produk Ines Cosmetics, bisa membelinya secara online melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Jadi apabila kakak yang ingin kepoin produk Ines Cosmetics, next, bisa mendownload aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines. Di sana ada katalog beserta harganya juga. Nah, panitia boleh bantu tampilkan voucher kita. Voucher kita. Oh, enggak muncul. Ah, muncul. Nah, ini ada dari Ines Cosmetics. Oh, hilang. Voucher 3 eksklusif all night, kita akan kasih voucher. Nah, jadi untuk kakak yang berminat nanti bisa berkabar ke Yela. Yela akan hubungkan langsung dengan kantor pusat kita. Di sini ada kode voucher yang akan Yela berikan untuk kakak yang berminat dengan eksklusif all day dan eksklusif all night. Mungkin tidak terlalu panjang juga perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adrian bisa putar videonya lagi, Kak? Oke, coba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tarik ulang ya. Nggak muncul lagi. Oke, sudah Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yela dari Ines Cosmetics ya. Maaf sebelumnya karena jaringannya kurang stabil, jadi penampilan PowerPoint dan juga videonya kurang jelas. Nanti kita akan dikirim ya melalui grup WhatsApp supaya lebih jelas lagi. Terus tadi ada voucher
sebesar 30%. Wah, luar biasa ya. Akhir tahun ini kita bisa self love ya, mencintai diri kita sendiri dengan merawat diri kita ya. Nanti akan di-share melalui WhatsApp group ya. Baik, Mbak, terima kasih ya. Kita Baik, lanjutkan terima kasih, lagi. Kak. Oke. Kita lanjutkan lagi ke sesi diskusi ya. Masih ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, ada dari tadi ada yang raise hand ya? Baik. Dari Mbak Dinda Ya, jadi nggak? silakan. Oke. Ya, dari Pak Ali Musa, boleh silakan untuk Ini perkenalkan Dinda nama. ada di Oke. chat. Di kolom chat ya? Oke, Oke. kita bacakan dulu mungkin ya. Oke. Baik, dari Terima Pak Ali kasih. Musa dulu, Mangga. Oh, boleh. Oke, terima kasih, Kak. Mau ditanya ini, mau pertanyaan, mohon maaf nggak bisa on cam karena di luar ini di Oke, siap, Pak. perjalanan. Pertanyaannya satu terkait dengan seksual ini terhadap anak. Yang mau ditanyakan biasanya anak-anak yang jadi korban kejahatan seksual tidak mau mengadu. Dalam arti kata karena ada kesangkutan dengan, contohnya kita ambil contoh misalnya tentang kasus Islamic school kan gitu kan, boarding school. Relasi kuasa, kita bilang begitulah, relasi kuasa. Karena kiai, karena guru dia merasa segan untuk mengadu, akhirnya terbongkar juga kan begitu. Itu bagaimana pendapat Kakak? Satu, yang kedua terkait dengan korban, kebanyakan korban jarang dirangkul, malah pelaku yang terlalu diponis gitu. Perangkulan secara psikolog kan otomatis kan korban ini menjadi bias bagi dia, apalagi sudah besar kemudian kalau tidak dirangkul dia menjadi bias bagi dia, bahkan menjadi trauma yang sangat besar. Nah, bagaimanalah pendapat Kakak tentang dua pertanyaan ini? Baik, ini kaitannya dengan ini ya, ketidakmauan untuk speak up gitu ya, sama merangkul korban. Baik, Pak Ali Musa, terkait ini mungkin pandangan saya terkait apa ya yang kemarin lagi booming ini ya, bahwa mereka tuh nggak bisa untuk speak up. Ini sepertinya tergantung lagi dari latar belakang ya, karena yang saya tahu dari yang contoh kasus terbaru itu adalah mereka dari daerah gitu ya, mereka diajak dengan iming-iming sekolah gratis. Nah, ini kan otomatis kalau bisa saya ambil benang merahnya, ini ada hubungannya dengan ekonomi. Dan kaitannya dengan ini, mungkin mereka di sana sudah memang merasa istilahnya terpenuhi segala kebutuhannya, belum lagi mungkin terkait pemahaman-pemahaman tentang apa yang diberikan oleh si pelaku ini, kita kurang tahu ya, apakah ada doktrinisasi atau pemahaman yang menyimpang tentang bahwa perilaku seksual itu menjadi benar adanya bagi mereka. Nah, ini juga kita tidak tahu. Dan hal-hal ini juga bisa memicu sampai kenapa korban ini tidak mau bicara gitu. Belum lagi kadang kan ada beban psikologis bahwa dalam artian takut mencemarkan nama baik keluarga dari si korban ini, takut dalam artian adanya intimidasi atau ada ancaman, kita tidak tahu. Dan kaitannya dengan itu mungkin saja mereka dengan sukarela menutup dikarenakan ada semacam doktrinisasi atau pemberian pemahaman yang salah terkait bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang benar, baik, dan si pelaku akan bertanggung jawab gitu. Jadi segala kemungkinan ini sangat banyak ya Pak Ali Musa. Kenapa kok sampai segitu banyak? Kenapa nggak dari dulu pada ngomong, pada keluar speak up gitu, mengadu gitu ya? Kenapa? Jadi ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Jadi dari mulai yaitu tadi mereka mungkin dengan niat berangkat untuk masuk ke boarding school ini dengan niat ingin mengenyam pendidikan yang lebih baik, membanggakan keluarga. Dan ternyata saat terjadi sesuatu seperti ini, mereka sungkan untuk seperti itu karena takut mencemarkan nama baik keluarga, mengecewakan orang tua. Ini kalau dari personal korbannya. Belum lagi kalau tadi di dalam sana mereka dapat doktrin-doktrin atau pemahaman yang tidak tepat terkait bahwa perilaku ini sah atau oke gitu, bahwa ini sesuatu yang kan itu mereka melakukan itu dengan gurunya dan gurunya mungkin akan bertanggung jawab memberikan kepengurusan kepada anak-anak dan dirinya. Korban ini akan tetap dirawat dan sebagainya. Sehingga membuat dia juga merasa kayak
sungkan atau apa terkait pemahaman ini ya, kita tidak tahu. Lalu selanjutnya juga itu tadi, kaitannya mungkin aja ada intimidasi atau ada tekanan, sehingga, rasa tidak berdaya itu membuat mereka menjadi menuruti gitu ya, dan tidak berani untuk speak up. Karena, circle-nya mereka kan di sana-sana terus, jadi untuk kesempatan mereka keluar juga mungkin agak sulit, gitu. Jadi ini kembali lagi ke lingkungan yang sudah dibangun di sana sih ya, Pak Ali Musa. Jadi, perlu diidentifikasi lagi seperti apa sih kulturnya di sana dan latar belakang dari si korban ini tentunya. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kaitannya dengan merangkul korban itu betul sekali seperti mungkin yang, saya sampaikan tadi ya, dengan kasus-kasus yang sudah saya alami, mungkin saya diskusikan dengan Kang Zea juga, bahwa sebetulnya merangkul, korban ini jauh lebih penting gitu, untuk mengembalikan kondisi psikologis, dia terkait bagaimana cara pandang dia ke depan, masa depan, dan mencitra dirinya dia. Dengan kondisi yang sudah mengalami perilaku kekerasan seksual seperti itu kan tentunya dia merasa kayak tadi mungkin salah satunya ada powerlessness, merasa tidak berdaya, lalu merasa sudah tidak memiliki harapan dan sebagainya. Eee, tetapi memang alangkah baiknya saya kurang tahu nih yang sudah terjadi seperti apa, walaupun dalam pendampingannya memang sebaiknya ini bersifat tertutup, dalam artian tertutup begini, mungkin yang sekarang di-blow up itu adalah pelaku, tetapi bukan berarti kita tidak tahu, tidak men-judgment, tidak ada penanganan ke pelaku ya, Pak. Maaf, tidak ada penanganan ke korban. Penanganan ke korban itu biasanya dilakukan tetapi tidak dengan terang-terangan, dalam artian kan karena identitas juga kadang disembunyikan, karena ini hubungannya dengan, stigma itu tadi, terus juga kan kesiapan mental dari korbannya, apakah siap untuk dibuka, ini identitasnya atau tidak. Nah, ini hubungannya ke sana. Tetapi sebetulnya memang sangat penting, kalau memang sampai tidak ada itu keterlaluan saya bilangnya, memang harus yang kita fokuskan adalah masa depan si korban. Tetapi kalau untuk pelaku ini kan lebih ke ranah hukumnya, sampai kenapa selalu diberitakan terus gitu. Bukan berarti si korban ini tidak diberitakan, memang tidak diberitakan dalam artian tidak boleh dipublish tentang bagaimana pendekatannya, seperti apa, di mana dan sebagainya, karena itu sudah, area teritori dari, pemberi, treatment atau misalkan dengan psikolognya atau dengan dinas sosial, pemberi layanan pendekatan psikologisnya sudah harus sifatnya adalah tertutup gitu ya, Pak. Karena kan kaitannya itu tadi, takutnya ketahuan, malu dan sebagainya. Itu yang kadang kita harus pertimbangkan dari korban, gitu. Kalau untuk pendampingan kepada si pelaku, mungkin itu, lebih ke bagaimana kalau memang dia memiliki masalah psikologis, ternyata misalkan ada kategori misal pedofilia dan apa gitu ya, itu memang harus jelas. Karena kan, ini kan secara hukum juga diproses. Tapi kalau untuk korban, ini kaitannya dengan faktor psikologis korban dan keluarga, itu yang sangat-sangat harus diperhatikan dan dijaga. Kenapa? Sehingga muncul kesannya sangat tertutup gitu. Tetapi saya yakin sebenarnya pendampingannya ada dan memang itu yang jelas harus diutamakan gitu. Saya rasa mungkin Kang Zee juga sepakatnya seperti itu. Mungkin begitu Pak Ali Musa, apakah sudah cukup? Oke Kak, terima kasih. Baik, Oke. sama-sama. Baik, terima kasih ya Pak Ali Musa sudah Baik, Kang bertanya. Adrian, apakah masih ada? Oke, ini sepertinya dari Nanung kita jeda dulu ya. Ada dari kolom chat tadi dari Dinda. Kita bacakan dulu. Apakah Dindanya ada? Tadi raise hand. Baik. Oke, kita bacakan dulu dari Dinda STIE UBS, izin bertanya. Ada berita viral mahasiswi sedang bimbingan dosen, tetapi dosen malah melakukan tidak senonoh seperti ingin menciumnya pada mahasiswi tersebut. Lalu mahasiswi tersebut lari dari dosen. Lalu mahasiswi tersebut speak up, lalu viral beritanya. Tetapi istri dosen malah membela yang salah, yaitu membela suaminya itu dosen dan membeberkan, menyalahkan mahasiswi tersebut di Facebook. Bagaimana menangani kasus kekerasan seksual seperti itu? Ini sepertinya kasus yang lagi viral juga ya, Bu ya? Iya, ini sedang yang lagi bimbingan. viral-viral sepertinya ya. Iya, iya, menanggapi kasus yang lagi viral ini sebenarnya kalau, kasus ini memang, sistemik ya, dalam artian sistemik ini banyak pihak yang dilibatkan. Dari mulai kondisi, ini adalah antara dosen dengan mahasiswa, tentunya ini adalah harus ada intervensi dari pihak sistemnya juga, lembaga juga. Karena kaitannya kalau udah, ada sampai ke ranah kayak mungkin menyalahkan di Facebook dan sebagainya itu ya, sudah menggunakan media sosial, ini tentunya kaitannya dengan ranah pribadi yang notabene sebetulnya ini
harus sebenarnya dihindari ya hal-hal seperti ini gitu. Kita kan harusnya duduk bersama supaya masalah ini tidak menjadi liar. Dalam artian liar di sini saling menyalahkan, nggak ada koridor atau nggak ada pembuktian nggak ada pembuktian yang runtut gitu ya dari permasalahan ini. Karena kan kita tidak tahu, mungkin saya nggak tahu ini kenapa sampai ada namanya pertikaian antara istri pelaku dan korban gitu ya, sehingga sampai membawa media sosial gitu. Sebetulnya ini kan harus diselesaikan dari pihak internal lembaga dulu sebetulnya, mengklarifikasi tentang kebenaran dari kejadian ini gitu. Termasuk juga interaksi seperti apa yang terjadi antara dosen dan mahasiswi di dalam ruangan tersebut, kita kan tidak tahu. Karena kan bisa saja misalkan ada hal-hal yang diputarbalikan kita tidak tahu, kita juga tidak tahu apakah mungkin benar yang terjadi seperti itu. Nah, ini harusnya ada klarifikasi dulu sebelum menjadi bola liar, sampai ada pihak istilahnya oke di sini mungkin bukan pihak lain, tapi istri korban dan sampai menyerang istilahnya sampai menggunakan media sosial. Kan itu sebaiknya harusnya dihindari gitu ya. Selain dikarenakan ini sifatnya juga akan membawa nama baik korban dan lembaga, tentunya ini juga tidak etis saya rasa gitu. Sehingga sebaiknya memang ini diselesaikan dari lembaganya dulu, mengklarifikasi dari dosen maupun dari pihak mahasiswa terkait apa yang terjadi. Dan kalau bisa membatasi main hakim sendiri ya contohnya, walaupun ini tidak sampai gimana, tapi ini kan main hakim sendiri dan melebar menjadi masalah personal. Nah ini kan perlu diluruskan dulu supaya tidak terjadi simpang siur seperti ini gitu. Lalu bagaimana cara penanganannya? Penanganannya tetap sama, ya kembali berbasis kalau memang itu terjadi dengan benar, ini korban harus diidentifikasi. Adakah apa ya rasa traumatis yang terjadi pada korban ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah apa antara dosen ini sehingga mungkin kenapa kok sampai ada perilaku seperti itu. Apakah memang sebelumnya dia tertarik atau memang sepertinya mahasiswinya ini kayak memberikan peluang, kan kita nggak tahu ya. Ini harus diidentifikasi secara detail dulu. Pendampingannya memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada trauma, itu traumanya di istilahnya disembuhkan ya, atau mungkin kita direhabilitasi traumanya itu untuk yang korban. Nah, untuk pelaku jika memang diindikasikan ada permasalahan psikologis atau hal-hal yang menyimpang juga perlu diberikan pendampingan gitu. Jadi berbasis itu dan terutama berbasis sistem juga sistemnya supaya memang diselesaikan secara internal lembaga ini lebih baik lagi sehingga tidak melibatkan pihak-pihak lain yang justru akan membuat keruh ya. Contohnya ini masalah sudah nama baik lembaganya tercoreng, nama dosennya tercoreng, mahasiswinya juga tercoreng. Ini ada lagi masalah di media sosial gitu. Sudah ke masalah lain lagi nanti sudah ada undang-undang ITE dan sebagainya. Itu kan malah melebar ya. Jadi sebaiknya memang harus concern di keep untuk masalahnya ini adalah antara yang berwenang dulu gitu sebelum ada pihak ketiga dan pihak ketiga ini yang dalam artian di sini eksternal ya baik itu istrinya tetap kita kan harus membatasi tidak boleh sampai melebarkan kemana-mana apalagi menggunakan media sosial itu kan tidak etis ya tidak etis sama sekali gitu jadi memang harus concern dulu antara si korban pelaku dengan lembaga yang memang berwenang di situ ya kalau lembaganya perguruan tinggi berarti perguruan tingginya harus melakukan ini dulu investigasi tentang kebenaran dari kejadian ini dan apa yang terjadi antara korban dan pelaku seperti itu mungkin begitu Dinda kalau ada yang ingin kurang jelas boleh silahkan sambil disampaikan. Oke, terima kasih Bu. Oke, silakan ya Dinda ya. Jika sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh di kolom chat ya. Nah, sekarang kita ke Nanung. Oke, boleh Nanung silakan untuk di-unmute, perkenalkan namanya dan asal dari mana. Sekarang seterusnya mahasiswa atau apa. Silakan. Ya. Assalamualaikum Teh, Kak. Waalaikumsalam. Saya Nanung dari saya mahasiswa dan kebetulan semester selanjutnya saya akan melakukan praktikum ke RS ya. Nah, kemudian kan banyak tuh kasus di RS kayak yang mungkin korban kekerasan seksual juga ya, karena kan nyangkutnya kalau keperawatan tuh kayak yang ke fisiknya gitu, kebanyakan gitu. Tapi kadang lupa gitu ke fisiknya gitu. Nah, kadang gimana sih cara ngekaji kan kadang itu beda-beda, ada yang tertutup, ada yang terbuka tuh. Kita gitu sebagai perawat kalau pingin tahu apa ya
karena kadang kan yang konsul tuh nggak terbuka banget, supaya dia terbuka tuh gimana caranya. Terus misalkan kalau dia udah terbuka, terus dia nanya solusi, kita sebagai perawat harus bagaimana gitu cara penanganannya untuk misalkan kasus tersebut. Misalkan kan banyak tuh kayak yang metanya tuh rusak gitu, terus banyak yang pokoknya rusak gitu area genitalnya akibat kekerasan seksual. Nah, gimana sih cara mengetahui penyebabnya, latar belakangnya genital itu rusak? Terus kan kadang pasien tuh beda-beda, ada yang terbuka, ada yang enggak. Nah, kalau udah terbuka gimana cara penanganannya gitu? Karena kan orang juga ada yang sensitif, ada yang enggak gitu. Terima kasih, Teh. Baik, ya terima kasih. Ini ya, pantas tadi Nanung bilang nggak bisa nih kalau diceritakan, diketik katanya maunya langsung. Jadi panjang ya. Oke, jadi kaitannya dengan itu memang begini, karena memang kasusnya ini kalau Nanung di posisinya adalah lebih ke masalah fisiknya ya, mungkin kondisi dari organ-organnya dan sebagainya itu mungkin memang yang harus dijelaskan. Kadang karena hal-hal ini tuh tabu, kita juga tidak harus menggunakan budaya yang berlaku di masyarakat. Tentunya kayak gini, misalkan teteh maaf ini tuh ada masalah gini gini gini, misalkan dengan genital dan sebagainya. Karena kalau bicara tentang keterbukaan itu adalah trust. Trust ini kan dibangun tidak seketika. Saya aja ketemu dokter kandungan selama saya hamil, jujur aja masih bingung gitu ya, mau sekali kamu cerita tuh agak sungkan aja gitu. Padahal itu dokter yang memang sudah meriksa secara rutin gitu ya. Dan itu trust itu kadang memang susah untuk terbangunnya. Satu tergantung dari individunya, kedua dari bagaimana si lawan bicara kita membangkitkan trust kita itu tadi. Apakah dia mudah sekali mengajak bicara kita sehingga trust kita mudah kebangun, dan apakah kita juga orang yang gampang membangun trust itu. Itu sangat bergantung dari masing-masing personal. Tetapi kalau di posisi Nanung, saya rasa memang itu semuanya relatif dalam artian gini, kalau Nanung sudah berada di jalurnya dalam artian menjelaskan kondisi misalkan organisnya dan nanti hubungannya dengan kondisi teh kalau udah minum ini atau nanti ada yang dirasa begini, pasti ada kayak gini, teteh yang tenang, nggak usah panik ya. Nanti hubungin saya aja. Contoh kayak gitu atau mungkin boleh dikonsultasikan lagi. Nah, kalau terkait hal-hal yang lain, perasaan atau respon-respon yang dialami oleh si korban ini, tentunya kita memfollow up-nya sesuai dengan kemampuan kita saja. Paling tidak dia itu concern ke bagaimana merecovery luka. Kan itu ranah Nanung ya, ranah kita. Kalau misalkan ternyata ada kaitannya dengan aku tuh suka rasa cemas, rasa takut, deg-degan dan sebagainya, mungkin Nanung bisa nanti merefer atau merekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan psikologis. Misalkan datang ke Kansea, ya, ke psikoterapis karena itu kaitannya yang sudah kompleks gitu. Tapi kalau hanya karena kecemasan saat meminum obat, suka gelisah, suka apa, mungkin masih bisa dibantu oleh Nanung gitu. Jadi bagaimana pendekatannya supaya mau terbuka atau mau apa, tentunya dari cara kita bagaimana memulai pembicaraan atau obrolan. Rasa ingin tahu kita kadang terlalu besar sehingga kadang dirasakan oleh si klien, membuat kalian menjadi rasa jadi nggak tertutup atau kayak, ih nggak nyaman mau cerita gitu ya. Nah kita kan harus sabar menunggu si kliennya ini bercerita gitu. Kalau memang kaitannya dengan temuan-temuan fisiologis yang ditemukan ternyata bahwa kok ini ada begini teteh tadi ngalamin apa, teteh gini enggak, ini enggak gitu, itu tentunya memang harus ditanyakan secara langsung ya. Misalkan kaitannya dengan ada luka ini, ada benturan benda enggak, misalkan ada apa enggak, nah itu kan ditanyakan langsung enggak masalah. Tapi kalau misalkan udah ke respon psikologis itu semampunya Nanung, dalam artian kalau Nanung bisa memberikan ya tenang, diminumnya sambil tarik nafas terus minum air putih dulu, lagi posisi sudah tenang, mungkin teteh baru bisa fokus untuk misalkan mau ngasihin apa ya kayak betadin ke luka dan sebagainya gitu ya. Itu teknis ya, jadi artian bisa dipandu gitu. Tapi kalau udah yang kompleks tentang rasa cemas atau apa kayak cerita, memang kan nggak bisa hanya oleh perawat atau dokter saja, makanya kadang dibutuhkan oleh pihak-pihak lain, seperti ada psikoterapis atau ada ahli kejiwaan yang mendampingi. Karena tentunya kan mau cerita juga kan, ya itu tadi, ada hal-hal yang mungkin ingin ditutupi, ada yang masih sungkan mau diceritakan, nah kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih fokus ke ranahnya Nanung saja dulu terkait itu. Kalau memang dirasa sangat berat, diminta untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Bagaimana Nanung? Ada Iya. yang Ada lagi. Kan itu kalau Iya. ke orang dewasa gitu.
Nah, kalau misalkan ke anak-anak kan kalau kadang anak-anak tuh untuk pendekatannya aja susah gitu, untuk meriksanya aja susah karena kan anak-anak banyak ya efek hospitalisasinya gitu. Mau meriksa aja susah, apalagi mau nanya gitu. Nah, gimana caranya meriksa ke anak-anak gitu? Iya, kalau periksa memang, bukan hanya kalau ada kejadian kayak gitu ya, kadang anak, sakit biasa aja kalau ketemu dokter atau mau diperiksakan tuh sudah panik ya, gitu. Jadi butuh pendekatan khusus memang ke anak-anak, kalau memang bicara tentang mau periksa gitu. Nah, kalau misalkan, periksanya itu kayak, organis atau harus membuka bagian, itu kan kadang anak panik gitu. Butuhkan orang orang pendamping, misalkan orang tua atau keluarga yang memang memberikan pemahaman tentang ini hanya diperiksa dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang kaitannya dengan bercerita menanyakan tentang apa yang terjadi, memang sulit kalau didobel-dobelin gitu ya. Anak-anak kan kadang nggak bisa itu, ceritanya harus memang dalam fase yang tenang, lewat bahkan kalau dalam psikolog sekalipun, itu biasanya menggali cerita itu melalui kegiatan bermain, menggambar, gitu. Benar-benar dalam situasi yang rileks, yang memang tidak kadang anak nggak gamblang ceritanya bahwa aku diginiin, habis itu aku begini, aku begitu. Kadang anak nggak kayak gitu. Justru kita yang, menggali, mengklarifikasi, mencari tahu, kita klarifikasi pelan-pelan banget cari tahunya, sampai sampai jelas apa kronologis yang terjadi gitu. Selain informasi yang diberikan oleh pihak lain, misalkan pihak keluarga. Pada anak-anak itu pendekatannya pelan-pelan banget, dia itu gambar dulu, nyanyi dulu, cerita dulu, padahal main Lego dulu, apa dulu gitu. Kalau anak-anak itu. Jadi benar-benar harus situasi yang rileks gitu. Dan itu juga nggak bisa langsung semua kegali gitu. Benar-benar itu butuh proses yang panjang gitu. Tetapi kalau kaitannya dengan harus pengobatan karena itu urgent, itu kan memang harus dibantu oleh orang tua ya, dalam artian ditenangkan gitu ya, diberikan, stimulasi yang positif dari kalian mainan atau mungkin diberi minum, dibujuk dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau untuk masalah yang terjadi seperti apa, itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi kalau untuk itu fokus ke bagian misalkan kayak apanya ini yang harus diobatin dan sebagainya, kayak seperti itu. Mungkin, takutnya apa yang saya pahami, salah, mangga Nanung diperjelas. Takutnya saya menjawab kurang tepat, mah nggak? Udah tepat Ibu, udah tepat. Kadang kan Oke, banyak baik, yang terima kasih. deteksi gitu. Ya, makasih. Iya iya. Iya, sama-sama Nanung, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya pertanyaannya di kolom chat, sudah Oke, tidak ada. ya. Oke. Saya lihat di kolom chat juga sudah tidak ada, iya. Materi apakah di-share di grup WA? Mungkin nanti mangga dari Kang Zea, Kang Adrian, dan kawan-kawan ini ya. Boleh kalau saya mengizinkan, mangga. Oke, terima kasih Bu ya. Apakah ada yang disampaikan lagi Bu? Kalau dari saya tidak ada, mungkin ini aja ya, closing statement aja sedikit Boleh. mungkin untuk rekan-rekan yang hadir di sini, bahwa saat berbicara tentang kekerasan seksual itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi, kepedulian kita, kepekaan kita terhadap lingkungan itu sangat dibutuhkan, sehingga apapun yang terjadi yang dirasa kurang sesuai pada anak-anak, kita semua ini harus berani untuk melawan dan speak up gitu. Karena bagaimanapun anak-anak adalah sebagai penerus generasi kita, dan mereka adalah sebuah bibit yang perlu kita selamatkan. Mereka punya masa depan yang masih panjang, dan apa yang terjadi hari ini itu akan sangat menentukan 10-20 tahun kehidupan mereka yang akan datang. Sehingga butuh kepedulian kita bersama. Jadi kita mari bersama-sama membangun pemahaman, paling tidak bagi orang terdekat kita dulu saja, tentang bagaimana bahaya dari kekerasan seksual pada anak ini. Dan aware ya, bahwa dari hal terkecil bisa menjadi hal besar terkait gejala-gejala adanya tindak kekerasan seksual pada anak. Oke, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika atas pemaparan materinya dan juga diskusinya yang sangat menarik sekali ya. Luar biasa. Oke, sebelum ditutup ya teman-teman, mohon untuk open kamera dulu ya untuk nanti sesi dokumentasi. Silakan sekarang persiapan terlebih dahulu untuk open kamera semuanya ya, supaya terlihat cantik dan tampannya ya. Oke, boleh silakan. Baik. Jadi kesimpulan yang bisa didapat ya dari materi
upaya pencegahan kekerasan seksual ini betul ya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rika berdasarkan closing statement-nya ya, bahwa kekerasan seksual ini sekali lagi kita harus terlibat semua untuk membantu, untuk mencegah ya, dan juga untuk bisa memberikan edukasi dan lain-lainnya ya, dan juga sekali lagi ini harus melakukan kerjasama ya dari berbagai pihak ya. Nah, terus tadi juga ada upaya pencegahan ya kekerasan seksual itu, yang pertama adalah pentingnya penguatan keluarga ya. Terus selanjutnya ada penguatan lingkungan, ada penguatan pendidikan, dan juga ada penguatan nilai. Dan juga tadi ada pokok-pokok pendidikan seksual ya bagi anak, diantaranya ada pengenalan anatomi tubuh, selanjutnya ada pengenalan juga peran gender ya, antara peran laki-laki dan peran perempuan. Terus juga kita harus bisa mengajarkan secara adaptif respon ya pada situasi yang dianggap itu membahayakan dan juga tidak menyenangkan ya, dan juga menjaga kebersihan. Terus selanjutnya juga mengenalkan antara bad touch and good touch ya. Jadi mana sih yang boleh disentuh, mana yang enggak ya. Dan ini juga tentu harus dari sejak dini ya. Itu penting banget untuk kita semua, sekali lagi untuk lebih sadar terhadap kekerasan seksual ini yang mungkin fenomenanya seperti gunung es ya, yang kelihatannya dikit ya, padahal banyak sekali yang belum terungkap gitu ya. Nah, makanya sekarang adanya peran-peran netizen gitu ya, serba viral ya, serba viral gitu ya. Jadi cepat banget ya sekarang informasi-informasi langsung sampai ke netizen. Nah, jadi kita semuanya sekali lagi mari bersama-sama untuk berperan aktif, terlibat, saling membantu terhadap isu atau terhadap ya fakta kejadian tentang kekerasan seksual ini. Oke, sekali lagi boleh silakan untuk open kamera. Kak Ismi, apakah sudah ada? Oke, kita hitung ya. Boleh silakan Kak Ismi untuk pimpin dokumentasi. Satu, dua. Itu cuma satu slide aja. Yang lainnya belum. Oke. Sudah waktunya Kak Ismi ya? Satu lagi. Oh, satu lagi. Dua. Boleh gaya bebas. Ya. Oke. Thank you semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Zia Azakaria ya, sebagai founder Rumah Niis, dan juga kepada Ibu Rika sebagai pemateri, dan juga para panitia yang lainnya dan juga para peserta yang lainnya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan baik itu secara teknis ataupun non teknis. Mudah-mudahan di webinar selanjutnya kita banyak melakukan perbaikan yang lebih baik lagi supaya pelayanan kepada teman-teman bisa terpenuhi ya. Baik, sekali lagi untuk fasilitas seperti sertifikat, selanjutnya ada materi, nanti akan dikirimkan ya. Ada juga pengumuman selanjutnya melalui WhatsApp group. Sekali lagi, mohon untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk tidak keluar grup terlebih dahulu. Baik, saya Adrian, pamit undur diri. Ditutup ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Terima atur nuhun, Bu. kasih Adrian, Kang Zea. Ya, Atur nuhun. kami. Iya. Undur diri ya. Ya, Assalamualaikum. Bangga, Bu. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.